Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu datang. Baik, Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau pada siang hari ini kita boleh bertemu di tempat ini. Dan terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu dan seluruh majelis gereja dan jemaat yang boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk saya bagikan firman Tuhan buat saudara. Dan pada siang hari ini mungkin ya ada yang udah pernah mengenal saya dan mungkin ada yang belum. Karena tahun 2007 dan tahun 2008 saya boleh bagi firman Tuhan dan kesaksian di tempat ini. Mungkin ada pada siang hari ini ada yang belum dengar kesaksian. Sebagian ya, ada yang belum dengar rupanya. Ya, jadi saya akan bersaksi buat saudara bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Ada amin? Nah, saudara sudah dikasih oleh Tuhan bahwa saya hadir di tempat ini pun ini hanya karena mujizat Tuhan. Ya, bahwa ternyata masuk di negara orang itu tidak gampang, saudara. Ya, masuk surga gampang daripada masuk negara orang. Ada amin? Jadi masuk surga, tinggal engkau percaya, beriman dan melakukan firman Tuhan, lolos masuk surga. Amin. Tapi masuk di sini, masalah sedikit, ditangkap sampai 3 jam, ditahan dulu saudara. Pertanyaan banyak macam-macam ya. Makanya sebenarnya saya waktu bulan Paskah sebenarnya saya di sini ya. Setelah cari teman-teman yang bisa menolong saya untuk kita masuk sama-sama, ternyata nggak ada orang. Saya bilang, Pak, saya langsung ngomong dengan Bapak Gembala kita, saya bilang nanti bulan Juli aja. Juli saya akan masuk, kebetulan ada teman saya ke sana dan saya ikut. Karena kalau saya datang sendiri ditangkap ya nggak bisa ngomong saya. Ya, karena waktu tahun 2007 saya ditangkap, ditahan 3 jam. Tahun 2008 pun sama juga. Ya, tapi ujung-ujungnya mereka minta maaf sendiri. Ya, ujung-ujungnya ketika lihat foto saya yang kena banyak darah-darah itu, mereka ngomong, kamu bisa berhak tinggal di sini. Saya bilang, ngapain tinggal di negara orang? Udah ditangkap 3 jam, udah lapar, ya kan? Ngapain tinggal di negara orang? Biarkan saya pulang Indonesia. Walaupun tahu tempe yang penting ada damai, ada amin. Akhirnya saudara, makanya saya masuk ini saudara, ini puasa juga ya. Akhirnya kemarin sama teman saudara, kebetulan dia toko bos Immanuel Jakarta, dia datang, mereka ada pameran buku di Atlanta. Saya bilang, ya udah nanti sama-sama supaya kalau ditanya saya ditangkap bisa bantu ngomong gitu ya. Tapi waktu datang pun saya ambil waktu, saya puasa saudara. Puasa 3 hari, tidak makan, tidak minum. Akhirnya sampai muka pucat saudara ya. Karena memang tujuan saya, karena kalau saya masuk nggak ambil waktu untuk berdoa, tidak ambil waktu untuk puasa, saya akan percaya memang pasti akan ditangkap. Karena memang di paspor saya mungkin ditanda di sana. Ya. Akhirnya saudara, ternyata lewat puasa itu Tuhan buka jalan. Kemarin lewat, langsung capek gini, lewat aja. Oh rupanya mujizat terjadi. Ada amin? Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Ya. Yang penting kita datang dengan tulus ya. Akhirnya dalam perjalanan itu sambil merenung, waktu kita dari Indonesia memang cuacanya agak bagus, tapi waktu sampai di Korea menuju ke sini, itu walaupun pesawatnya besar, tergoncang kayak gini gitu saudara. Itu teman saya dia ketakutan juga, nangis gitu saudara, ya dari Atlanta. Tapi mengharapkan pokoknya ada 2 minggu pasti sudah berdoa di sana. Jadi mereka itu tidur saudara, walaupun bilang nangis, ketakutan, tapi mereka harap bilang saya udah berdoa. Memang saya nggak tidur ya selama waktu dari sana sampai sini baca firman Tuhan. Saya bilang Tuhan saya mau masuk bagi firman Tuhan dulu, saya nggak mau jatuh di dalam laut lagi Tuhan. Saya tidak mau mati sia-sia di situ karena tujuan saya mau datang bagi firman Tuhan. Ya, akhirnya puji Tuhan kita bisa sampai di sini bahwa ini hanya karena kasih Tuhan. Ada amin. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Saudara hadir di tempat ini pun, saya yakin bahwa ini mujizat Tuhan. Ada amin? Bahwa saya yakin mempercaya bahwa kita yang hadir di tempat ini ada satu misi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita masing-masing. Saya yakin mempercaya saudara datang di tempat ini bukan cari uang, tapi ini saudara sebagai penginjil. Ada amin? Karena saya yakin mempercaya saudara bekerja di mana pasti sebelum pergi, pasti udah berdoa. Dan di situ kita akan membawa terang. Ada amin? Tapi kebanyakan orang bilang aku ini kan masuk ke sini untuk cari uang. Akhirnya tujuan kita ke situ, maka semuanya Tuhan itu tutup jalan semua. Apa yang kita kerjakan pun susah. Tapi kalau kita berpikir bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk masuk dalam negara seperti ini, berarti ada rencana Tuhan. Berarti untuk menjadi yang terbaik dan untuk membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Tujuan untuk menjadi seorang penginjil. Ada amin? Dan saya yakin itu. Ya.
Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena memang keselamatan cuma hanya dalam Yesus, amin. Dan tujuan kita di mana kita berada memang kita harus bawa terang. Karena memang akhir-akhir ini di mana-mana ada gelap yang sedang ini berkuasa saudara. Maka di mana kita berada, marilah kita menjadi terang. Ada amin? Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika terjadi tanggal 15 Desember tahun 99, ya, memang saat itu walaupun saya sekolah di sekolah Alkitab, tapi saya ini suam-suam kuku, ya. Karena tujuan saya bukan ke situ. Saya pikir sekolah Alkitab ini sekolah Katolik, saudara, ya. Karena memang cita-cita saya kepingin jadi pastor. Tapi kenyataannya waktu sampai di sana saya berkata, saya tanya waktu pas orientasi itu. Waktu orientasi itu pun, karena memang waktu di Kupang sana, saya dengar sekolah ini selesai seorang hamba Tuhan. Dia selesai di khotbah, dia ngomong gini, ini ada sekolah tinggi teologi Adulas membutuhkan mahasiswa. Dan ini ada 2 macam jurusan. Yang pertama pastoral counseling, dan yang kedua itu sarjana pendidik agama Kristen PAK gitu saudara. Dan sekolah 3 tahun gratis. Ini pastoral counseling berarti jadi pastor. Wah ini sesuai dengan cita-cita saya. Ambil pena, tulis alamat itu, lalu rencana saya besok saya akan pergi daftar di sana. Ya. Padahal saya udah daftar di salah satu universitas di Kupang, itu pun udah lulus. Tapi dengan ketentuan harus bayar 2 juta. Saat itu saya nggak punya uang sampai di situ. Uang saya cuma 600.000. Uang itu pun baru jual sapi 1 ekor saudara. Sapi itu pun saya curi saudara. Ya, tapi bukan sapi tetangga. Ini sapi orang tua sendiri. Ya. Akhirnya saat itu saya mau bayar, saya bilang Pak boleh nggak saya bayar 500.000. Nggak bisa, keputusan cuma hari ini dan besok. Kalau kamu tidak bayar berarti kami akan menerima mahasiswa yang lain. Akhirnya bagaimana ya, udahlah pulang kampung. Sapinya tinggal 4 ekor, saya pulang saya curi lagi. Saya pergi jual. Tujuan saya di situ. Akhirnya sampai di sana baru muncul, belum duduk. Udah mau duduk gitu, papa saya langsung tanya. Minggu kemarin kamu ikat sapinya di mana? Saya bilang saya ikat di kebun. Loh sapinya 1 ekor hilang. Oh mungkin terlepas masuk hutan. Bilang besok kamu nggak boleh kemana-mana, kita pergi cari itu sapi. Saya bilang oke. Besok kita pergi cari sapi. Padahal saya udah jual saudara ya saat itu. Akhirnya saudara, lalu sekitar rencana saya, baru sekitar jam 6 sore, baru seorang hamba Tuhan yang promosikan di selesai khotbah, baru dia promosikan itu sekolah di situ saudara. Akhirnya rencana saya, udah jam 9 pagi baru saya pergi daftar di sana. Karena kayaknya sekolah Katolik pikiran saya. Ini kan ada pastoral counseling, berarti pastoral counseling dari sekolah Katolik. Saya pikir pastor, ini sesuai dengan cita-cita saya. Ya. Akhirnya saat itu saudara, sekitar jam 7 pagi, keluarga saya berdatang di situ bilang, Bapak kami lihat sapinya di desa sana. Loh ini sapi yang datang kasih tahu. Akhirnya udah saya cepat-cepat bangun dan saya pergi mana di sana. Nunggu angkutan, akhirnya angkutan udah datang. Dan berhenti di depan rumah sana. Dan di situ ada seorang bapak turun menuju ke bapak saya. Dia ngomong gini, Pak Peter kemarin ada orang kecil-kecil jual sapinya ke saya. Dan saya sudah beli. Loh, kenapa Bapak ini di sini? Akhirnya tiba-tiba saya udah menuju ke mobil itu, bapak itu langsung lihat saya. Itu orang yang kecil-kecil itu yang jual sapinya ke saya. Ya udah selanjutnya saya udah naik mobil itu, sudah pergi dan saya nggak tahu apakah sapi itu kembali, saya nggak tahu. Yang penting jadi pastor dulu. Itu pikiran saya. Akhirnya pergi daftar di Soe sana, di Soe di Kupang sana. Akhirnya tanggal 18 bulan Juni tahun 98 saya dikirim ke Jakarta. Akhirnya puji Tuhan masuk dalam asrama, masuk tanggal 1 orientasi mahasiswa. Bulan Juli ya, orientasi mahasiswa. Di sana ada pengajaran mengenai okultisme, pengajaran mengenai ilmu santet. Akhir dari pengajaran itu sebagai mahasiswa baru, itu dapat formulir untuk isi. Dia berkata gini, isilah pertanyaan di bawah ini untuk doa pelepasan. Tiba-tiba saya bingung. Karena memang kita di Katolik sana nggak tahu namanya doa pelepasan saat itu. Ya. Loh ini apa yang dilepaskan? Lalu saya lihat pertanyaan, apakah saudara pernah pergi ke pekuburan? Ya atau tidak? Ya udah jawab ya, karena kebiasaan kalau libur pergi ke kuburan, potong ayam di situ, selesai minta di pekuburan, jaga saya di kota supaya jangan sakit-sakitan. Berikanlah kepintaran. Itu kan ngomong di pekuburan kayak gitu. Lalu pertanyaan kedua, apakah saudara pernah pergi ke ini dukun? Ya atau tidak? Ya saya jawab iya. Oh berarti dukun ini bohong. Berarti di sini harus dilepaskan. Pikiran saya larinya ke kakak saya. Kakak saya itu kan gondok, jadi kita jauhkan dari rumah sakit. Kalau gondok itu harus operasi di Jakarta atau Surabaya, ya. Memang itu pun kita hidup di sana mau ambil uang dari mana? Akhirnya main dukun terus, ya. Pergi ke dukun sampai sana, dukun itu langsung dia ngomong, dukun itu dia berkata gini, Ibu Yohana, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Tapi minggu depan kalau datang lagi, usahakan bawa ayam itu bulunya merah. Baru disembuhkan, tapi usahakan ayam itu harus ada giginya. Ya udah. Kita percaya, pulang sampai di rumah langsung saya ambil jagung kasih makan itu
Itu ayam semua saya tangkap satu ekor. Setiap ayam di situ saya periksa mulut mereka apakah ada gigi, tapi nggak ketemu ayam juga yang ada giginya, saudara. Sambil merenung itu, akhirnya nggak dapat di ayam-ayam kami, pergi lagi ke tetangga, coba tangkap itu ayam. Pokoknya yang penting saya mau periksa lagi, tapi nggak ketemu ada ayam yang ada giginya, saudara. Sambil merenung, saya bilang Tuhan, ini dunia kiamat pun pasti nggak bertemu dengan ayam yang ada giginya juga. Ternyata dukung ini bohong. Itu pun udah 10 menit kemudian. Tiba-tiba kakak semester ini berkata bilang, "Hei Domingus, ini banyak mahasiswa udah selesai didoakan. Kapan kamu didoakan?" Ini daripada lama-lama. Langsung saya lingkar, ya buka begini, buka. Ternyata ini 150 pertanyaan, banyak banget. Akhirnya saat itu saya udah nggak baca, pokoknya saya lingkar ya semua. Biar api lepaskan aja, saudara. Saya bilang, "Kak, ini sesudah selesai isi." Tiba-tiba lalu diperiksa gini, ternyata orang itu, kakak semester ini matanya tertuju kepada satu pertanyaan. Kan dia tanya gini, "Apakah saudara pernah terlibat jadi dukun?" Saya jawab, "Iya juga." Ini dukun. Panggil teman-teman di situ, langsung mereka datang. Tumpang tangan rame-rame di saya, saudara. Mungkin ada yang tumpang kaki, gitu, saudara, ya. Tapi saya berkata bilang, "Sebelum kamu doa pelepasan, buka hati, terima Tuhan Yesus." Loh, saya kan orang Kristen, ngapain terima Tuhan Yesus lagi? Buka hati, ada yang masuk. Loh, apa yang masuk gitu pikiran saya. Bilang ikut. Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya, saya akan masuk dan saya akan tinggal dan berdiam diri dalam kehidupan orang itu." Buka hati, Tuhan Yesus masuk. Ya udah, Kak, hati saya terbuka. Akhirnya ikut dia, selesai doa terima Tuhan Yesus, lalu doa pelepasan. Di situ saya tanya, "Kak, ini sekolah Katolik atau sekolah Protestan?" Dia berkata, dia jawab, "Loh, ini sekolah Protestan. Kalau tamat dari sini jadi pendeta atau jadi pastor?" Dibilang jadi pendeta. Loh, waktu di Kupang sana, saya dengar sekolah ini dipromosikan dalam radio. Yang pertama pastoral konseling namanya. Kalau pastoral konseling itu namanya, itu apa? Lu sama saya ini namanya pastoral konseling. Itu cuma ilmu, kamu tamat dari sini ya jadi pendeta. Tiba-tiba saya stres. Lalu bingung, "Loh Tuhan, saya ini salah masuk sekolah Tuhan. Saya pikir sekolah Katolik. Karena sesuai dengan cita-cita saya kepingin jadi pastor." Rupanya gagal, saudara. Ya. Tapi memang kalau jadi saat itu kalau memang gereja Protestan, gereja Katolik, kalau sekolah Katolik, kalau jadi pastor mungkin nggak menikah juga. Akhirnya bujanglah seumur hidup. Ya kan? Akhirnya mengucap syukur, saudara, bahwa ternyata rencana Tuhan itu indah. Ya. Akhirnya, saudara, lalu saat itu walaupun kuliah di situ pun itu suam-suam kuku, saudara, itu sampai semester 3. Setiap kali ibadah tempat saya paling sudut. Setiap kali ibadah mahasiswa jam 4 pagi, itu tempat saya paling sudut. Kalau berdiri di depan kayak gini, nanti akhir dari ibadah, langsung dia yang mimpin pujian, dia ngomong gini, yang mimpin doa syafaat, langsung lihat begini. Tunjuk langsung dia. Ya. Tapi karena saya nggak tahu berdoa, tiba-tiba saya langsung berdiri, tunduk kayak gini. Sembunyi di balik kursi supaya jangan ditunjuk. Itu sampai semester 3 nggak tahu berdoa. Ini udah Kristen, udah 18 tahun nggak tahu berdoa, saudara. Karena nggak ada pertumbuhan, saudara. Ya. Memang kita ini kadang-kadang kalau kita bukan di dalam gereja, kalau kita di dalam gereja-gereja yang namanya bilang gereja Pentakosta, pasti ya kan orang bertumbuh semua. Tapi kita yang namanya gereja-gereja tua, saudara, gak ada pertumbuhan sama sekali di situ. Saya sendiri nggak bertumbuh, berdoa aja nggak tahu. Akhirnya, saudara, maka di situ saya mulai merenung bahwa ternyata ada banyak yang kalau kebanyakan kami di timur sana, di kampung saya di sana, walaupun dari kecil udah Kristen sampai mati pun gak tahu berdoa, saudara. Tiap hari Minggu masuk gereja, tapi gak tahu berdoa. Doa Bapak kami aja salah, udah kamu berdoa. Akhirnya disuruh berdoa gitu. Udah kamu yang berdoa, tapi doa apa? Doa Bapak kami. Tapi kalau saya salah, ya udah nanti saya kasih tahu. Dengan pedih mulai berdoa, Bapak kami yang ada di Surabaya, bukan di surga. Gitu. Ini bapaknya di Surabaya, doa Bapak kami aja salah. Tapi bukan saya, ini kan orang timur situ, saudara. Ya. Ini Bapak kami, saudara, doa Bapak kami orang di sekeliling lo. Bapak kami yang ada di surga, bukan di Surabaya. Nah ini udah dari kecil, udah sampai tua pun tidak pernah ada pertumbuhan, saudara. Bagaimana dia masuk surga? Orang masuk surga harus bertumbuh dan berakar di hadapan Tuhan, ada amin? Tapi kalau nggak bertumbuh, maka dia akan dibabat dan dibuang ke dalam api, saudara. Maka ikut Tuhan sebenarnya tidak gampang. Masuk surga tidak gampang, ada amin? Kalau masuk surga maka habitatnya harus dirubah benar-benar. Kalau kita masuk surga maka hidup kita ini harus benar-benar diisi dengan firman Tuhan. Bejana tanah liat yang kosong ini harus diisi, ada amin?
Tapi kalau kita cuma biasa-biasa duduk ngantuk, kebiasaan kita di timur sana kalau dia ngantuk keluar makan sirip pinang di luar. Tahu makan sirip pinang, ya kan? Isap rokok di luar saudara. Makan pinang gitu loh saudara, udah matanya terang baru dia masuk. Tapi kenyataannya waktu dengar khotbah pun dia mulai ngantuk saudara. Ya, akhirnya ada pendeta, seorang pendeta dia punya teknik saudara. Waktu dia membawa persiapkan firman Tuhan, dia buka pasal satu ayat, dia berkata bahwa firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Benar juga. Bagaimana saya membuat jemaat ini bisa mata mereka terang dan tidak ada yang ngantuk. Dia pulang baik-baik selesai baca firman Tuhan itu ambil pedang. Dia mulai asap pinggir kanan saudara. Mulai diasak gitu saudara. Tiap hari Minggu memang ini sebelum dikhotbah pun dia udah minum saudara. Ya, karena kalau minum alkohol itu air kata-katanya banyak. Namanya air kata-kata. Ya. Akhirnya dia naik mimbar saudara. Dia bawa itu pedang saudara. Dia cabut dari sarungnya, taruh di depan mimbar. Dia sambil khotbah, semua jemaat itu mata begini terus. Gak ada yang ngantuk saudara. Ya. Sampai khotbah atau pertengahan, pendeta ini dalam hatinya, loh kenapa gak ada yang ngantuk? Rupanya semua jemaat pandang kepada pedang itu saudara. Karena kalau kita mungkin mereka bilang kalau kita ngantuk, tahu-taunya jangan sampai iblis masuk dalam hati pendeta, diambil pedang itu kita dipotong dalam gereja. Maka semuanya mata tertuju. Padahal dia persiapkan firman Tuhan itu. Bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Jadi samping kiri kanan itu tajam saudara. Dia contohkan seperti itu. Tahu-taunya semuanya mereka pikir nanti kalau pendeta marah jangan sampai kita dipotong. Akhirnya selama itu ayat itu pun gak pernah kasih tahu jemaat saudara. Itu percobaan pertama. Minggu ketiga. Gak ada yang ngantuk juga. Tetap pedang itu di luar, di atas mimbar saudara. Lalu masuk bulan yang ketiga. Lalu dia buka firman Tuhan itu. Mari kita buka ayat ini. Dia berkata bahwa firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Oh, karena Pak Pendeta dia bawa ayat ini. Maka firman Tuhan berkata bilang firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Oh, dia contoh seperti itu. Ya udah ngantuk lagi dia. Percobaannya gagal saudara. Ya. Selama 3 bulan, memang hampir 3 bulan itu nggak ada yang ngantuk. Tapi selesai kasih tahu ayatnya semuanya ngantuk lagi. Ya. Berarti ini Kristen yang tidak bertumbuh saudara. Bagaimana masuk surga? Ada amin? Orang kalau masuk surga, gejala-gejala orang yang benar-benar masuk surga, maka hal yang pertama pasti dia sayang ini. Ada amin? Pasti dia mencinta firman Tuhan karena dia berkata renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Ada amin? Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka berkat ini akan datang kepada engkau. Ada amin? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Tapi kalau kita nggak pernah mencinta firman Tuhan ini, kalau kita nggak pernah membaca bilang tiap hari saudara, bagaimana kita ini masuk surga? Karena masuk surga tidak gampang. Orang berpikir bilang kalau kita tanya, kalau kamu meninggal kemana? Bilang masuk surga, tapi tidak peduli dengan Injil. Kalau kamu meninggal kemana? Bilang ke surga, tapi tiap hari Minggu ikut pesta saudara. Ada amin? Tapi kalau kita benar-benar ingin benar-benar bilang kepingin masuk surga, maka otomatis renungkanlah firman Tuhan itu siang malam. Jangan sekali-kali jauh dari firman Tuhan. Pokoknya kita harus baca firman Tuhan itu tiap hari. Ada amin? Karena kekuatan kita cuma hanya dalam firman Tuhan. Tapi ini kebanyakan cuma hanya buka firman Tuhan saudara. Hari Minggu buka tapi keluar dari situ tertutup. Nggak pernah baca. Ya. Kalau masuk surga, baca firman Tuhan. Tapi kalau nggak baca firman Tuhan, itulah urusan sama Tuhan. Satu saat meninggal, itu urusan panjang sama Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di saat kita masuk dalam gereja, kita baca firman Tuhan setiap hari, tiap saat, tiap detik, tujuannya untuk kebaikan kita masing-masing. Ada amin? Untuk kebaikan masa depan saudara dan saya. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana masuk surga? Maka pada siang hari ini, saudara, firman Tuhan pun dia berkata di dalam Galatia pasal yang dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, ya saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, di sana 1 ayat 2 ayat di sana dia berkata gini, ya. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini
baik ataupun jahat. Lalu kalau kita buka lagi saudara, 1 Petrus pasal yang keempat itu, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-18, dia berkata begini, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Pada siang hari ini saudara, bahwa Yesus dia berkata bilang hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan. Apa yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Siang hari ini saudara dan saya berkata, Tuhan berkata bilang hampir-hampir loh. Kamu ini hampir-hampir nggak masuk surga. Apalagi kalau kamu jauh dari saya. Apalagi kalau kamu hidup dalam kegelapan. Maka kamu tidak layak masuk dalam kerajaanku. Karena hampir-hampir siang hari ini bilang kaki yang satu udah di dalam pintu, udah dalam surga. Tapi yang satu masih dalam neraka. Tapi karena kamu masih mencinta dunia, maka dunia akan menarik kamu. Maka kamu akan mencinta dunia itu lebih dari segala-galanya. Maka hal yang pertama ini kita harus mencinta firman Tuhan dulu. Ada amin? Bukan cuma hanya percaya, tapi pengabdian kita ini harus sungguh-sungguh. Ada amin? Maka semakin hari kalau kita bertumbuh dalam firman Tuhan, maka lagunya itu seperti bilang kita seperti Raja Wali terbang tinggi, ada amin? Tapi kalau kita tiap hari nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka kita seperti ayam yang masih kais-kais, saudara. Ya, ini banyak orang Kristen yang masih kais-kais, saudara. Ya, ketika ada masalah, dia mulai pergi ke orang pintar. Kalau kita di Indonesia, ya. Ketika dia ada banyak masalah, dia bukan datang cari Tuhan, tapi dia pergi ke tempat lain, saudara. Ingin mau kaya, dia harus pergi ke orang pintar. Ya, pergi ke dukun supaya cari pelari, saudara, di sana. Ya, maka kebanyakan orang itu menggunakan hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Ya, sehingga pada siang hari ini firman Tuhan bahwa hidup kita begitu singkat, marilah kita bergaul dengan Tuhan. Ada amin? Marilah kita mencinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita hidup di bumi ini cuma hanya sementara. Kita hidup di bumi ini cuma hanya sesaat. Kita ini pendatang, kita ini orang asing, saudara. Kalau kita hidup cuma hanya sementara, apa sih yang kita harus harapkan? Lalu kita ini lupa mempersiapkan hidup kita untuk masa yang akan datang. Tiba-tiba diperhadapkan yang namanya kematian, akhirnya di situ ketakutan yang begitu luar biasa. Ada orang-orang yang kita layani, saudara, di saat-saat dia diperhadapkan udah meninggal, saudara. Tiba-tiba di dalam sana dia mulai lihat bilang gelapnya luar biasa. Di sana nggak ada jalan, tiba-tiba dia kaget. Langsung dia berdoa, langsung dia cerita. Akhirnya situ ada pendeta, buka hati terima Tuhan Yesus, maka matimu enak. Akhirnya buka hati, selesai terima Tuhan Yesus, matinya enak. Maka lebih baik kita melayani di dalam ruang ICU daripada kita melayani orang yang sakit biasa-biasa. Dari saat kita masuk dalam ruang ICU, kita berdoa lalu bilang, ayah buka hati terima Tuhan Yesus, maka engkau matinya enak. Benar juga. Waktu terima Tuhan Yesus matinya enak, saudara. Ada amin? Tapi kita melayani orang yang biasa-biasa. Dia mulai berjanji, Pak Pendeta kalau saya sembuh saat ini, maka saya akan pergi kemana saja. Tuhan boleh mengutus saya akan pergi pelayanan. Tapi selesai itu cari uang lagi, saudara. Selesai itu cari uang lagi. Ini perjanjian-perjanjian bukan di depan mata pendeta. Tapi ini di depan Tuhan, saudara. Akhirnya dalam keadaan dia mau cari uang. Lalu Tuhan menghajar dia lagi. Akhirnya tidak bangun-bangun, lalu gol masuk neraka. Ada amin? Kalau mau seperti itu silahkan aja. Maka saya mulai di sini bahwa banyak di saat kita ikut Tuhan, di saat kita udah setia mulai ikut Tuhan, mulai kita ikut Tuhan, kalau tiba-tiba kita mundur maka teguran bertubi-tubi dari Tuhan. Kita akan diperhadapkan seperti itu, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang ini ditegur, saudara. Banyak orang kepingin yang tadinya mereka mungkin melayani Tuhan, mulai melayani Tuhan karena tidak pernah diberkati, ya saudara. Akhirnya mereka keluar menjadi pengusaha, saudara. Akhirnya dalam usaha itu mulai diberkati. Tapi lama-lama anaknya yang mulai meninggal, anaknya mulai cacat. Mungkin anak pertama mulai cacat gitu, saudara. Kita ketemu banyak orang, ya. Ini udah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi akhirnya meninggalkan pelayanan. Tadi udah percaya sungguh-sungguh, tapi pada akhirnya dia mundur. Maka kalau ikut Tuhan nggak boleh mundur, ada amin? Kalau percaya kepada Yesus, pandang terus kepada Yesus. Tapi sekali saudara mundur, jangan harap. Maka saudara akan mendapat yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini. Maka di saat itu pun, pasti banyak masalah, tantangan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita dalam Tuhan, kalau kita setia dalam Tuhan, di saat kita ditegur, mujizat langsung terjadi. Ada amin? Saat itu mujizat langsung terjadi. Karena memang pengharapan kita di bumi ini saat kita setia merenungkan firman Tuhan di siang malam, maka di situ pun kita akan dididik supaya kita dewasa. Ada amin? Karena hidup ini cuma hanya sementara, maka firman Tuhan tadi berkata, jika saudara dia berkata bilang, jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, bahwa artinya surga dan neraka itu ada.
Ya, banyak orang bilang, wah kamu kasih tahu bilang surga dan neraka itu kan cerita orang Kristen supaya nakut-nakutin masuk surga, masuk gereja gitu saudara. Ya, biarin aja. Kalau memang dia ngomong gini, lepasin aja, biarkan dia pergi pada akhirnya dia meninggal. Sampai di sana baru dia kaget, ih kenapa saya di sini? Ya kan? Padahal karena di balik kematian ada kehidupan. Ada amin? Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga pada siang hari ini bahwa kita ketika di saat kita bertumbuh dan berakar di hadapan Tuhan, gak usah takut mengenai kematian. Ada amin? Karena Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi saudara. Tempat itu tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat oleh tangan Allah itu sendiri. Ada amin? Sehingga di ayat yang ke-8, ternyata ayat yang ke-10 itu pun dia berkata, bilang cuma hanya berhenti di situ. Masuk surga, selanjutnya cuma hanya bukan berhenti di situ. Tapi di situ dia berkata, bilang mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Ternyata di saat kita masuk gereja, kita masuk dalam persekutuan setiap rumah tangga, kita merenungkan firman Tuhan di sedang malam, tujuannya cuma hanya satu, untuk kebaikan kita masing-masing. Kita masuk gereja, di situ kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ada amin? Di saat kita ikut persekutuan dengar firman Tuhan, kita ditegur di situ, mulai kita merendahkan diri dan kita mulai berdoa, Tuhan ampuni saya. Hari ini saya sakit hati. Ada amin? Dan di situ firman Tuhan berkata, bilang sebelum kita menuju ke sana pun, mari kita menyelesaikan masalah hidup kita selagi kita masih hidup. Ada amin? Karena apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ada amin? Jadi lepaskan yang namanya keinginan daging itu. Melepaskan yang namanya sakit hati itu, dendam itu saudara. Kebanyakan orang ini nggak mau melepaskan yang halal yang demikian. Maka seringkali kita melihat dalam ayat yang ke-10 itu dia berkata gini. Kalau saya melakukan itu, suami saya nggak tahu. Istri saya nggak tahu. Bapak saya nggak tahu. Ya. Tapi di sana Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap takdir penghalang Kristus untuk apa? Mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Ini banyak 10 perintah Allah pun memang perbuatan yang jahat kita lakukan. Ya. Tapi seringkali kita melihat bilang, wah bapak saya itu baik, mama saya baik, anak saya baik. Tapi kita di mata Tuhan kita jahat. Maka siang hari ini yang saya bagikan saudara, Galatia pasal yang ke-5 itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 itu, dia berkata gini. Ini banyak orang dunia ini mereka masih melakukan hal yang demikian. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dia berkata, bilang perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada amin? Kalau kita melakukan ini, firman Tuhan berkata, kamu tidak layak masuk dalam kerajaanku. Berarti tempat jawaban dalam gereja. Ada amin? Kalau kita di luar gereja, kita ini liar di hadapan Tuhan. Tapi di saat kita masuk dalam gereja, kita akan diizinkan oleh firman Tuhan. Ada amin? Tapi kalau jauh dari Tuhan, waduh liar-liarnya gitu saudara. Ya, kalau udah liar saudara, maka kehidupannya akan hancur saudara. Ya, kalau kita di luar Tuhan, di saat kita liar, maka biar ngomong firman Tuhan itu pasti tutup telinganya. Ya, ini banyak orang liar di luar sana. Ini tugas tanggung jawab buat saudara untuk merampas mereka, kasih mereka firman Tuhan supaya Tuhan jawab mereka pada akhirnya bertobat. Ada amin? Supaya mereka jangan liar lah di hadapan Tuhan. Ini kalau kita sebagai anak Tuhan lalu kita nggak pernah merampas jiwa-jiwa yang begini saudara. Maka pada akhirnya pun kita akan ditegur saudara. Karena kita sudah bertumbuh maka tugas tanggung jawab kita marilah kita pergi penginjilan. Ada amin? Bukan hanya di dalam gereja kita diisi tapi kita diisi di sini. Keluar harus membagi firman Tuhan ini buat keluarga kita. Ada amin? Karena orang berkata bahwa di saat kita datang dari Indonesia tujuan datang di sini karena wah anak saya di sana dikerja. Pokoknya banyak uang. Pokoknya tiap bulan pokoknya minta aja pasti dia akan kirim. Tapi tujuan saudara kalau datang di sini. Kalau keluarga kita minta seperti itu, Bapak berdoa dulu. Ya kan harus jawabnya seperti itu. Kalau ada berkat, saya akan kirim. Gak ada berkat, saya akan kirim. Termasuk penginjilan. Ada amin? Jadi hidup pun bisa mengandalkan Tuhan. Tapi karena kita cinta, kita sayang sama orang tua kita. Baru bekerja belum berapa bulan. Nah pokoknya saya udah ini udah begini-begini. Saya harus bayar begini-begini, tolong kirim dulu.
Tapi kita nggak pernah udah bertumbuh, nggak pernah menginjil mereka. Maka di saat itu walaupun nggak kasih tahu firman Tuhan, tapi ayo Bapak kita berdoa. Maka di saat kita berdoa, kuasa mujizat terjadi, maka pun pasti akan mendapat kiriman itu. Ada amin? Karena mereka ini mengharapkan, wah semua anak saya kan di Amerika loh. Jadi tiap bulan pasti dapat kiriman. Pokoknya kita mengandalkan, jadi mengandalkan saudara. Ya, bukan mengandalkan Tuhan lagi. Ya, tapi di saat mereka kita menyampaikan firman Tuhan buat mereka, akhirnya mengandalkan Tuhan, lalu setiap saat mereka mendoakan saudara dan mendoakan saya, mendoakan kita saudara, maka di saat kita kerja pun akhirnya jalannya enteng. Makanya di situ berkat Tuhan berkelimpahan, ada amin. Akhirnya apa yang kerjakan berhasil karena ada yang mendukung, ada amin. Ada yang mendukung, keluarga kita mendukung kita. Tapi kalau gak pernah berdoa tiap bulan minta uang terus, saudara kirim mereka tidak pernah berdoa termasuk kita berdosa. Benar gak? Tapi kalau mereka minta, saudara harus berkata, Bapak harus berdoa. Berdoa banyak, baca firman Tuhan, mujizat terjadi, saya akan kirim. Ada amin? Jadi jiwanya kita menangkan, ada amin? Tapi kalau nggak pernah ngomong kayak gini, pokoknya marilah kita merenungkan hidup kita masing-masing. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada siang hari ini, maka yang hal-hal yang demikian itu harus dilepaskan. Karena bilang perbuatan daging telah nyata, ini banyak orang melakukan masih terlibat di bagian-bagian ini saudara. Dalam keadaan gak sadar saudara pun dan saya, kita masih terlibat dalam firman Tuhan ini. Mungkin masih marah, saya juga marah. Ya, mungkin kita masih sering masih sakit hati, dendam, akar kepahitan, itu masih tersimpan dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi kalau hal yang demikian tidak pernah dilepaskan, maka akibatnya kita yang akan mendapatkan akibatnya. Akhirnya yang hal-hal yang demikian bilang marah, namanya sakit hati, dendam, yang namanya ini kalau tidak dilepaskan maka menjadi penyakit yang namanya kanker itu saudara. Ya, ini kanker dia. Ya, ini orang kalau udah terlibat di sini bertahun-tahun tidak pernah melepaskan pengampunan itu, maka umur-umur 40 tahun, 50 tahun maka kanker akan timbul dalam diri orang itu. Itu tidak ada obatnya. Kecuali dia datang berlutut di hadapan Tuhan dan melepaskan, maka Tuhan akan bekerja, maka Tuhan akan bersihkan dia. Maka di saat itu pun dia akan mulai sehat dan dia akan tidak mengalami yang namanya sakit penyakit itu. Ini di saat kita pelayanan saudara, di salah satu kota di Indonesia sana, malam itu sekitar jam 11 malam selesai ibadah, ada seorang bapak dia datang bilang, Pak pendeta boleh nggak pergi doakan saudara saya. Ini dia udah sakit banget, pokoknya udah mau meninggal. Waduh ini sakit apa? Sama teman saya kita jalan kaki sambil merenung, loh Bapak ini nggak kasih tahu saudaranya ini sakit apa ya. Tapi teman saya tiba-tiba dapat suara dari Tuhan, dia sakit kanker. Oh ya sakit kanker. Sakit kanker berarti masalahnya apa Tuhan? Dia tanya gitu. Dia kan orang Semarang, dia tanya gitu. Dia tanya Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus. Dia tanya bilang Pak kalau sakit begitu itu karena apa? Masalahnya apa? Karena sakit hati, dendam dan akar kepahitan. Oh itu aja, udah berarti saya udah dapat jawaban, sampai sana gak usah konseling aja. Suruh dia berlutut, minta ampun sama Tuhan. Udah sampai sana kita berdoa. Tapi udah 3 bulan ini gak pernah turun dari tempat tidur saudara. Jadi perutnya membuncit, badannya itu kecil. Ya, tinggal tulang. Perutnya besar begini, tapi cuma hanya di bawah gitu. Waduh ibu ini parah banget saya lihat kayak gini. Kayaknya mati itu pikiran saya. Iman saya kan udah mati pikiran saya gitu. Tapi teman saya ini udah dapat jawaban dari Tuhan, kayaknya hidup juga. Ya udahlah, kita berdoa aja. Saya diam, dia yang konseling terus. Itu. Ibu sakit hati sama siapa? Dia langsung ngomong. Oh sebelum ini, ayo turun dulu. Turun susu di hadapan Tuhan, baru saya tanya. Akhirnya mau bangun dari tempat tidur, nggak bisa saudara. Suaminya mau datang, mau rangkul dia saudara, nggak bisa. Biarkan dia berbangun dengan, dia turun. Beriman kepada Tuhan. Turun susu di hadapan Tuhan, minta ampun. Lu sakit hati sama siapa? Mertua. Kenapa sakit hati? Dia pinjam uang, tidak pernah kembali uangnya. Oh itu akibatnya, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Kalau saya amin baru lu buka mata. Kita mulai berdoa, dia berlutut begitu, nggak pernah bangun berlutut, tiba-tiba dia jatuh. Lalu tiba-tiba amin, langsung dia buka mata, ambil minyak urapin, udah kita pulang. Lalu kita pulang, kita pikir wah ini nanti sembuh nggak ya? Soalnya kita beriman, saya beriman, dia yang teman saya bilang pasti dia hidup, tapi saya mati saya, lo ini kok tinggal udah kurus kering begini, pasti dia mati pikiran saya. Tapi kenyataannya saudara, 1 minggu kemudian dia membawa ke sana ke kota untuk operasi, tiba-tiba karena dia udah melepaskan pengampunan saudara, tiba-tiba kankernya pecah. Akhirnya keluar, wah katanya baunya luar biasa saudara. Ya, akhirnya suaminya bawa pulang dan kasih mandi, minum antibiotik, sembuh dia.
Nah itu obatnya, minta ampun susut di hadapan Tuhan. Ada amin? Karena dalam Tuhan tidak ada mustahil. Bahwa kanker itu seperti itu. Makanya orang berkata, dia berkata bilang hati-hati dengan kuman, kurang iman katanya. Bilang hati-hati dengan kudis, kurang disiplin katanya. Ya kan? Jadi ada kuman, ada kudis. Nah kalau kudis itu kurang disiplin. Kalau kurang disiplin maka siap untuk mendapat dihajar. Maka kalau kita sebagai anak Tuhan, marilah bukan kudis, bukan karena kuman, tapi kita harus benar-benar firman Tuhan itu harus diresapi dalam hidup kita masing-masing. Ada amin? Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pada akhirnya saudara datang di tempat ini saudara datang di tempat ini, maka saudara akan bertemu nama saudara tercatat dalam kitab kehidupan. Ada amin? Karena bukan kebiasaan saudara tiap hari Minggu masuk gereja. Tapi ini karena ada rencana Tuhan, ada amin? Supaya saudara dipanggil sama Tuhan itu boleh masuk dalam kerajaan surga. Karena hidup kita cuma di bumi ini cuma hanya sementara, namanya kematian itu. Kalau datang mengambil seorang itu tidak melihat usia. Hal yang kedua tidak melihat apakah dia golongan orang kaya atau golongan orang miskin. Tepat pada waktunya akan mendapat giliran masing-masing mengenai kematian itu. Saya nggak tahu kapan saudara akan dipanggil sama Tuhan. Mari kita merenung sambil melihat ke samping kiri kanan. Mungkin di saat kita pulang, tadi tahu waktu. Nah mungkin waktu saat kita pulang Tuhan manggil dia. Akhirnya waktu kita sadar, tadi di samping saya. Kenapa saya nggak ngobrol sama dia ya? Ya kan? Maka inilah kesempatan saudara bertemu satu sama yang lain. Ada amin? Firman Tuhan berkata bilang umur dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Lebih dari itu penderitaan dan kesukaran. Ada amin? Umur kita begitu singkat, apa yang kita harus persiapkan? Maka yang dipersiapkan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Ini mau masuk di gereja kok ditelepon. Ya kan? Tiap hari Minggu ada gereja, masuk gereja jauh usah ditelepon, gak usah diundang dulu baru masuk. Ada amin? Kalau udah tahu begitu gak usah ditelepon, biarkan aja dia tidur gitu. Tidur-tidur gak bangun-bangun, puji Tuhan. Gol dia, ya kan? Kenapa tadi saya nggak diteleponin? Masa udah tahu cara dulu kerajaan Allah, tapi masih mau ditelepon, masih udah ingatin saudara. Ya, maka tujuan tanggung jawab kita tiap hari Minggu ini tempatnya, ada amin? Masuk gereja. Tapi ini kebanyakannya saudara, banyak orang ini saudara tiap hari Minggu nggak peduli dengan gereja, akhirnya nggak mempersiapkan hidupnya, tiba-tiba meninggal, akhirnya urusan panjang sama Tuhan. Maka di saat kita masuk gereja, marilah kita mencurahkan isi hati kita ini kepada Tuhan. Mungkin kita datang dengan sakit penyakit, mungkin kita datang dengan masalah hidup kita, mungkin masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah keluarga. Ini jawabannya di sini, ada amin? Di saat kita berdoa di sini, maka kita yakin Tuhan akan memberikan jawaban, ada amin? Tulang leher aja putus Tuhan sambung, apalagi cuma hanya masalah itu dua. Ada amin? Yang penting fokus kepada Tuhan, ada amin? Di saat saudara fokus, saya kena percaya, saudara pulang dari tempat ini, maka saudara melangkah dalam mujizat Tuhan. Ada amin? Tapi kalau cuma orang khotbah di depan ngantuk, waktu kita melangkah ya jatuh saudara. Bukan melangkah dalam mujizat, tapi melangkah di dalam lubang saudara. Jatuh bangun. Loh di mana pertolongan Tuhan? Akhirnya stres mengalahkan Tuhan, mengalahkan Pak Pendeta saudara. Ya. Nah ini kebanyakan orang seperti itu. Tapi di saat kalau kita datang di gereja, marilah kita fokus untuk Tuhan, ada amin? Berikanlah 2 jam untuk Tuhan. Tapi kalau kita di Indonesia, waduh dia masuk gereja, HP-nya nggak dimatiin. Kita khotbah, diaktif di belakang, dia mulai Facebookan saudara. Tiba-tiba Facebook bilang, saya nunggu gitu, udah tinggalkan gereja, dia pergi ketemu sama pacarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah terjadi pemerkosaan di sana. Ya. Jadi keinginan daging. Ini di dalam Galatia pasal yang kelima ini, dia melakukan itu. Baru masuk gereja, baru lihat Facebook itu, ketemu di sana, akhirnya jatuh dalam perzinahan, saudara. Ya, nah ini bukan cuma hanya begitu aja, saudara, banyak kasus-kasus yang kita ketemu di sana. Maka pada akhirnya kalau kita masuk gereja, bilang fokus, ada amin? Fokus dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak fokus, orang khotbah, kalau waktu kita pelayanan di negara di Hong Kong sana, kita khotbah di situ di belakang dia main karena mereka, setiap orang bawa laptop di Facebook di belakang karena di situ gratis gitu saudara. Jadi dia nggak fokus dengan kebaktian itu. Orang lagi khotbah di situ dia mulai Facebookan, tapi dia nggak tahu ini kita kerja dengan orang.
Tahu-taunya sampai di sana majikan tendang dia, saudara, pulang. Dipulangin Indonesia, ya. Maka di saat masuk gereja, pandang kepada Yesus, maka di saat itu pun Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di saat kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita, apa yang kita lakukan pun pasti akan berhasil. Anak-anak kita mungkin akan berhasil, mungkin di saat kita tua, maka di sana pun anak-anak kita yang akan menikmati berkat Tuhan itu. Ada amin? Kalau kita sebagai orang tua, kalau cuma masuk gereja cuma hanya biasa-biasa, jangan mengharap anak kita akan diberkati. Tapi kalau kita sebagai orang tua, maka kalau kita masuk gereja fokuslah kepada Tuhan. Walaupun saat ini saya nggak diberkati, tapi anak saya yang akan mereka mengalami berkat Tuhan, berkat kelimpahan itu, saudara. Ada amin? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka perjalanan saya, ya ketika masuk dalam penginjilan, saudara, ya saya bertemu dengan orang-orang yang benar-benar ini, mereka ini masih walaupun masuk gereja, tapi masih menggunakan ilmu, ya. Kebiasaan kami di timur sana, pas waktu kita penginjilan, saudara, teman saya di khotbah, dia mulai singgung mengenai yang namanya Galatia pasal yang kelima ini, yang namanya Galatia pasal yang kelima itu yang sembilan, dia singgung. Tahu-taunya ada dukun di belakang. Kenapa disinggung saya? Padahal ini khotbah, teguran secara umum. Tapi dia merasa dirinya bilang, wah saya ini ditegur. Kenapa saya nggak pakai ilmu saya? Waduh teman saya, dia mulai waktu di khotbah tiba-tiba sakit perut loh. Dia mulai tiba-tiba kepingin muntah, tiba-tiba dia mau kepingin belakang terus, saudara. Khotbah pertengahan benar-benar akhirnya kena dia. Kena ilmu santetnya. Akhirnya turun dari mimbar, ganti sama teman yang khotbah di atas. Ganti di atas, jadi ganti pendeta lagi. Dia diserang. Orang lihat semua, oh ternyata ada dukun di belakang. Ya, wah dukun di sana memang luar biasa, saudara. Kalau kita khotbah menegur dia, maka dia akan main di belakang. Makanya kita harus persiapan. Tapi kalau kita khotbah fokus untuk mengenai berkat, dia akan gak ganggu kita. Pendeta pun tidak akan diganggu. Tapi kalau kita menegur seperti ini, maka saya di depan sini aja udah jatuh saya. Walaupun bilang pendeta, tapi kalau nggak fokus dengan Tuhan, maka pasti akan jatuh. Ya, orang masuk gereja tapi masih membawa beban, saudara. Ya, akhirnya selesai khotbah saya masuk, saya bersaksi lah. Pokoknya hanya bersaksi aja. Tapi saya langsung masuk gitu. Kita hidup ini cuma hanya sementara. Apa yang kita harus mengandalkan dalam hidup ini? Kalau kita pakai ilmu, maka kita akan hidup dalam kutukan. Makan susah, kita kerja sungguh susah, akhirnya orang lain diberkati di sana, tapi kita hidup dalam kesusahan. Makan minum pun susah. Dia sadar di situ. Waduh, berarti keluarga saya, dia mulai pikir keluarganya. Ya. Ini kemarin tahun 2010 kita pulang penginjilan, ternyata di situ saudara memang kebiasaan orang Timur sama beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa pergi untuk berilmu, tujuannya untuk usahanya biar diberkati, usahanya biar ini banyak dapat menarik banyak uang gitu saudara ya, supaya dia kaya. Tapi kebiasaan orang Timur, kalau dia menggunakan ilmu, dia perhatikan orang. Ini anaknya di Amerika, tiap bulan dapat uang, rumahnya mulai bangun. Dia pakai ilmunya mulai santetin dia. Akhirnya anaknya walaupun di Amerika, maka akan jatuh sakit, keluarga ini pun sakit-sakit, akhirnya masuk rumah sakit, sampai hartanya habis, buat dia miskin seperti dia juga. Nah, itu kebiasaan orang Timur, ya. Makanya itu namanya kutukan, saudara. Di Jawa orang berburu ilmu supaya dia hidup mewah, supaya dia ini kaya. Terbalik dengan orang Timur. Orang Timur pergi berilmu supaya melihat keluarganya, tetangganya kalau hidup udah mewah, punya rumah, punya mobil, maka dia berusaha untuk serang dia supaya dia miskin juga sama seperti dia. Benar-benar memang miskin pada akhirnya, ya. Supaya miskin seperti itu sampai hari ini, saudara, ya. Kita mulai buka toko yang besar gitu, saudara. Dia cuma datang, cuma hanya kirim pasir aja di situ, besok nggak ada yang beli. Tapi kalau kita dalam Tuhan, kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, dia mau santet pun tidak akan saudara, ya. Tidak akan kena, saudara, ya. Akhirnya saudara-saudara ini kasih Tuhan, saya kan ini kan waktu SMA, saudara. Saya mulai SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3, saya ini kerja di restoran, tinggal dengan orang, cuma hanya untuk makan dan minum. Tapi pertengahan jalan, saudara, restorannya itu, rumah makannya itu udah nggak ada yang masuk makan di situ. Cuma hanya polisi berapa orang masuk makan. Kita ini potong kambing 4 ekor, 5, 6 ekor. Sampai 1 minggu pun gak habis-habis, saudara. Namanya kita walaupun Kristen tapi gak pernah mengandalkan Tuhan. Rupanya ada rumah makan di sana. Ramanya bukan main.
Kita nggak berpikir seperti itu. Apakah dia pakai ilmu, kita nggak tahu juga. Walaupun orang Kristen, tapi kita nggak pikir sampai di sana. Setelah mengenal Tuhan, ternyata orang ini pun seperti itu. Dia buat seperti itu. Biarkan dia punya laris, tapi yang kita ini karena nggak bergaul dengan Tuhan, maka kita punya yang dimatiin, saudara. Pakai ilmunya kita diserang. Akhirnya dia punya yang laris, dia punya yang orang Jawa ini, dia diberkati. Banyak masuk di sana, tapi kita ini cuman hanya nonton. Mulai 1-2 orang yang makan di situ, saudara. Akhirnya nunggu-nunggu sampai ngantuk, saudara. Nggak ada yang masuk makan. Tapi sampai akhirnya ditutup. Ya, karena nggak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, rumah usaha di situ pagi-pagi engkau buka toko, engkau buka usahamu, engkau berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada kegagalan, saudara. Ada amin? Nah ini saudara, cuman hanya gampang saudara. Dia cuma minta begini. Saya nggak usah datang ke dukun, ya. Tapi saya bosan kasih saudara supaya pulang Indonesia, saudara pergi ke tempat itu, ambil begitu, menghancurkan pekerjaan orang. Gampang, ya. Mungkin di kampung saudara, mungkin pernah saudara tahu bahwa orang ini dia dukun. Orang ini dia ilmunya tinggi. Dia udah meninggal, saudara boleh pergi. Pergi ke kuburan, ada rumput di atas. Saudara cabut rumput itu, mungkin ada tanah. Saudara bawa aja, taruh di depan tokonya. Besok tidak akan orang masuk di situ. Ada amin? Tapi saya bukan ajarin kamu. Kita anak Tuhan, tidak akan berlaku lagi. Ada amin? Tidak akan berlaku loh, ya. Tapi kalau kita di luar Tuhan kita lakukan ini, maka orang ini pasti akan miskin loh. Nah ini karena keluarga saya melakukan hal yang demikian. Karena nggak mengenal Tuhan walaupun Kristen, tapi masih melakukan hal yang demikian. Di kampung saya ada mereka pakai ilmu. Akhirnya kalau orang itu mulai anaknya mulai kirim uang terus, rumahnya mulai dibangun. Dia diam-diam pergi ke sana. Mulai pergi ke sana, diambil tanah di situ, cabut rumput di atas. Maka di situ dia mulai datang taruh di depan rumah kita. Akhirnya lama-lama pun habis gitu saudara. Apa yang kita miliki mulai diambil. Apalagi dalam rumah tangga ini nggak pernah membangun mesbah keluarga. Nggak pernah membangun mesbah pribadi dengan Tuhan. Maka gampanglah iblis masuk mengobrak-abrik rumah tangga kita. Tapi obatnya gampang. Banyak berdoa, ada amin? Baca firman Tuhan. Maka dia cuma dukunnya akan melihat. Loh, kong kenapa nggak sakit-sakit ya? Ada apa itu? Ya, karena ada kekuatan di dalamnya. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu baik, ada amin? Coba saudara gitu cari, kalau coba kasih tahu, coba tes-tes aja. Ya kan? Kasih tahu orang yang nggak beriman, kasih tahu buat seperti itu. Mungkin keluarga kita, coba kamu pergi ke sana ambil ilmu itu taruh situ. Benar juga. Tapi kita kan berdosa pada akhirnya saudara. Ya, pada akhirnya kita berdosa. Jadi itu kebiasaan orang Timur ya. Jadi saya nggak kasih tahu saudara pulang, akhirnya karena sakit hati buat kayak gitu. Ya, jadi itu kebiasaan kita di sana. Ya, tapi kalau kita tahu kincing aja, ilmunya habis sirna gitu saudara. Makanya kebiasaan orang Timur di sana kalau udah tahu mulai sakit-sakitan, mereka kan masih percaya gitu. Untuk menghancurkan ilmunya, dia kencing, akhirnya air kencing itu ambil garam, campur dengan air kencing, siram lagi di situ. Jadi ilmu dengan ilmu nggak berlaku. Gitu maksudnya. Jadi nggak berlaku saudara. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di saat kita ikut Tuhan, maka kita harus bertumbuh dalam iman. Ada amin? Banyak orang Kristen nggak bertumbuh, maka mereka masih praktek-praktek halal yang demikian. Padahal ini jahat di mata Tuhan. Maka kalau ini jahat, maka kita akan dibuang masuk dalam kerajaan surga. Masuk dalam kerajaan Allah, bukan masuk dalam kerajaan neraka, bukan masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita melepaskan hal yang demikian, kita bertumbuh dalam iman, maka jalan kita ini akan terbuka. Bahkan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Akhirnya matinya enak. Tapi orang kalau pakai ilmu nggak boleh doa pelepasan. Waduh matinya ngeri loh saudara. Saya membuka, perhatikan wajahnya. Itu gelap, ngeri saudara. Ya, karena udah dibakar, ketakutan gitu saudara. Ya, pernah nggak lihat orang kalau meninggal mukanya ngeri? Ya kan? Jadi satu kali saudara. Ya, nah satu kali kita ini pelayanan di rumah sakit. Ya, pelayan di rumah sakit. Lalu waktu kita lihat orang ini, kayaknya orang ini berilmu. Tapi kita berdoa, kita nggak harus konseling. Orang udah sakit mau konseling gimana? Ya. Tapi kita mulai berdoa saudara. Akhirnya teman saya ini kan di samping sana, saya di sini. Berdoa begini, tiba-tiba orang ini udah mau meninggal. Udah saya lihat alat penampung yang grafik itu naik, tiba-tiba lurus. Istrinya pegang erat-erat di tangannya. Papa, jangan tinggalkan saya.
Teman saya dalam nama Tuhan Yesus, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Ini kan rumah sakit, ini ruangan umum, jadi banyak orang di situ. Semakin berdoa tiba-tiba Bapak ini meninggal. Waktu tiba-tiba gini, orang ini kok kita berdoa bukan malahan sembuh, tapi kenapa dia begini? Ya udah saya diam. Teman saya ini karena semangat saudara, berdoa begini tiba-tiba orang ini udah meninggal, dia masih berdoa dalam namanya sembuhkan, jamah dia. Waduh gimana ini, banyak orang udah datang, dia tetap fokus berdoa gitu. Gimana ya? Di situ sih bagaimana harus sadarkan teman saya. Orang udah meninggal masih berdoa kayak gini. Di situ ada pena, karena semangat saudara, saya ambil pena gini, saya langsung lempar dia. Terus dia kaget, kaget dia begini. Kenapa lu lempar saya? Orang udah mati. Kenapa mati? Waktu dia mati matanya melotot kayak gini. Matanya melotot kayak gini. Wah dia lihat kita gayanya. Loh kita berdoa supaya dia hidup, supaya dia sehat. Tapi kok kita berdoa kasih mati orang suami? Kita udah mau lari begini, orang di situ bilang, kamu mau lari kemana? Urus orang ini sakit, orang ini udah meninggal. Cari peti mati buat dia. Loh kita mau ambil uang dari mana beli peti mati? Kamu udah mendoakan kasih mati orang suami. Ini orang dari Bandung sana dia ngomong kayak gini. Waduh Tuhan, ngapain kita berdoa kayak gini? Waduh akhirnya orang ini kebetulan orang timur, ya udah kita berdoa pakai bahasa, kita ngomong pakai bahasa timur. Waduh kita ini udah doa kasih mati orang suami. Jadi gimana ini? Gimana? Orang semua di situ bilang, tolong urus mayatnya. Ini keluarganya nggak ada, memang tinggal istrinya. Waduh, gimana ini? Kita juga nggak punya duit mau beli peti mati. Ini baru pertama kali mendoakan orang sakit mati loh, ya. Baru pertama kali pelayanan di rumah sakit itu baru mendoakan orang, baru tumpan tangan orang mati, saudara. Mulai saat itu kita nggak mau pelayanan lagi, saudara. Tapi saat itu urusannya panjang. Kita mulai berdoa dari jam 11 sampai jam 1. Akhirnya harus urus peti mati supaya orang ini pun harus dibawa. Tapi gimana? Tanya, kamu ada gereja enggak? Ya ada gereja. Gereja kamu di mana? Oh di sini. Ada pendetanya enggak? Ya pendeta kami orang bule. Loh, orang bule? Tahu bahasa Indonesia enggak? Enggak. Ada nomor telepon? Ya ada. Bisa pinjam nomor telepon, kita telepon. Kita juga ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga enggak tahu. Jadi dia pakai bahasa roh lah. Mau ngomong apa ini? Teman saya bilang, oh pokoknya dia dead Pak, datang sini. Dia mau gitu, nggak ngambung juga. Waduh, gimana ini? Banyak orang masih nunggu kita. Ya udah telepon pendetanya aja. Akhirnya telepon teman saya bilang, Pak, tolong kasih tahu ini pendeta ini orang bule. Tolong kasih tahu dia supaya datang urus mayatnya di sini. Dia punya jemaatnya ada meninggal. Akhirnya dia telepon ke HP itu, langsung dia datang bilang, oke kamu tinggalkan itu mayatnya, nanti saya akan datang. Tapi kita nggak boleh keluar dari rumah sakit loh. Karena ditahan. Akhirnya saudara ketiga gembalanya datang baru bilang oke, kan Minggu sama teman Yakob kamu boleh pulang, saya akan urus ini. Ya udah akhirnya jam 3 itu kelaparan luar biasa saudara. Itu keringat luar biasa. Udah Yakob saya nggak mau pelayanan lagi. Saya nggak mau doakan orang sakit. Saat itu memang selama 1 tahun kita nggak ada pelayanan loh. Ya. Orang mulai telepon saat kita selesai pelayan begini, Pak Pendeta saya sakit. Bilang Pak saya nggak mau berdoa, seharusnya saya waktu berdoa orang mati. Jadi kita nggak berani mendoakan orang loh. Ya, selama 1 tahun 2003 itu nggak pernah mendoakan orang sakit. Akhirnya kita juga hanya datang bersaksi, selanjutnya jangan nunggu lama-lama di gereja. Pokoknya selesai bersaksi langsung tutup mata kita pulang. Sebelum doa syafaat kita langsung pulang. Karena kalau kita duduk nanti mereka bilang, wah mereka mengalami mujizat, tapi mereka meminta doa juga. Kita baru tumpang tangan orang sakit, orang aja udah meninggal. Lebih baik sebelum doa syafaat, lalu mereka tutup mata kita langsung pulang. Akhirnya kita lakukan itu selama 1 tahun. Ya. Ini baru tumpang tangan orang mati, saudara. Waduh, mulai saat itu, saudara, tapi apa yang terjadi? Hampir pertengahan tahun kemudian, saudara, malam itu kita berdoa. Waktu selesai berdoa, kita tidur sekitar jam 1 malam. Ternyata dalam ruangan itu lampunya mati. Tiba-tiba saya antara mimpi dan entah penglihatan, nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba saya buka mata, dia memang dalam ruangan itu terang luar biasa. Saya bilang, Tuhan apakah memang ini saat ini kamu memanggil kami untuk pelayanan? Saya buka mata begini, ternyata Tuhan Yesus dia sandar di tembok begini. Dia melihat kami begini, yang benar aja ini bu Tuhan Yesus ya. Apakah saya mimpi ya? Tapi kayaknya ada Tuhan Yesus. Saya ngomong kayak gitu. Buka mata dia masih di situ. Ini Tuhan Yesus, Yakob. Saya panggil, Yakob bangun, ada Tuhan Yesus datang. Tidur, kamu lagi mimpi. Enggak, Tuhan Yesus lagi di sini karena kita jauh dari Tuhan. Kita enggak mau doakan orang sakit lagi. Maka Tuhan Yesus datang gitu, saya ngomong kayak gitu. Mana ya? Lo itu di tembok itu. Enggak, saya enggak lihat, dia pegang gini. Mana Tuhan Yesus? Itu mah setan, dia ngomong kayak gitu. Akhirnya saat itu saudara saya bilang, Tuhan sama Yakob supaya bisa melihat engkau Tuhan.
Tiba-tiba selesai berdoa, buka mata begini. Dilihat begini, ternyata jelas. Tuhan Yesus itu datang disambar diri tembok ini sampai melihat kami begini, saudara. Ya Tuhan, memang kami meninggalkan, kami udah stagnasi, kami udah gak pelayanan. Tapi kalau memang saat ini kami jauh dari pelayanan, urapi kami supaya kami pelayanan lagi. Karena kami takut saat menumpang tangan untuk orang, kami takut dia meninggal lagi Tuhan. Selesai berdoa begini, ya udah gelap lagi. Oh ya udah, besok kita pelayanan. Akhirnya benar, waktu kita mulai masuk dalam pelayanan, waduh ternyata kita doakan orang, ada yang sakit, puji Tuhan. Doa lagi, tapi akhirnya gak sembuh-sembuh, ya berarti imannya aja. Ya udah gak usah bilang dari kita, pokoknya kita berdoa kalau sembuh puji Tuhan. Kalau mati pun haleluya. Yang penting kita tumpang tangan dulu, ini saudara. Jadi akhirnya saudara, selama 1 tahun ini kita mulai berdoa. Ya, kita mulai jalankan, akhirnya sampai hari ini puji Tuhan. Ternyata kuasa Tuhan bekerja, dan dari situ Tuhan buka lagi. Ya, akhirnya saat itu saya bilang Tuhan, tapi saya berdoa yang kadang-kadang yang cuman yang sembuh kalau maju ke depan saya lihat yang sembuh cuma 3 orang tapi banyak kenapa nggak sembuh? Oh berarti bukan talenta saya juga di situ. Yang benar. Akhirnya saya mulai berdoa lagi. Kira-kira talenta saya di mana? Tuhan engkau kasih pakai saya di mana? Saya mendoakan khusus biar ada mujizat terjadi. Akhirnya selesai waktu malam itu saya tidur. Memang entah penglihatan. Memang Tuhan udah kasih visi di situ. Khusus untuk orang yang belum punya anak. Oh ya, berarti ini orang yang punya anak, belum punya, udah menikah bertahun-tahun gak punya anak. Itu tugas tanggung jawab. Berarti saya mau berdoa kayak gitu ya Tuhan. Doakan mereka supaya punya anak. Iya, doakan itu. Ya udah, akhirnya saya praktekin. Itu saat itu memang di Jerman ya, di Belanda. Orang ini, itu memang waktu penglihatan itu di Belanda. Akhirnya pagi-pagi saya cerita dengan keluarga ini, ternyata keluarga ini pun anaknya anak tunggal saudara, memang belum punya, udah menikah 4 tahun tapi nggak punya anak. Belum punya anak, belum dikasih buah hati. Akhirnya kita berkunjung berdoa di sana. Karena Tuhan udah berbicara, benar. Akhirnya selesai berdoa, waktu kita pulang Indonesia 3 bulan kemudian periksa, hamil. Oh berarti Tuhan pakai saya di situ. Baru saya mau tes lagi. Saya mau tes lagi itu. Akhirnya waktu KKR berdoa ibadah begini, saya bilang yang udah menikah, belum punya anak, udah meninggal 10 tahun, 20 tahun, atau yang menambah anak duduk di tempat, saya mau berdoa buat saudara. Yang mau menambah anak pun duduk di tempat gitu saudara. Mereka ikut. Akhirnya saya berdoa. Ternyata waktu selesai berdoa 3 bulan bilang, saya minta nomor telepon, saya kontak mereka. Bilang gimana hasilnya? Udah Pak Pendeta terima kasih. Istri saya udah hamil. Wah puji Tuhan. Oh ternyata Tuhan pakai saya di situ. Akhirnya ada yang undang saya. Pergi ke waktu tahun 2007 pas Paskah. Ini ada orang Batak, mereka itu biasa mereka kumpul uang namanya arisan. Akhirnya Pak Pendeta boleh nggak saya konseling? Kenapa? Tapi jangan di sini, ini banyak orang. Kita cari ruangan khusus. Suaminya datang bilang apa? Pokoknya saya minta, pokoknya saya udah 9 tahun gak punya anak Pak Pendeta. Dia ngomong kayak gitu. Oke, ayo kita masuk nih. Mana istrinya? Nanti saya cari dia, Pak Pendeta tunggu di sini. Pergi cari istrinya. Datang di situ lalu saya belum konseling. Mulai bilang kenapa? Gak kita mau berdoa supaya punya anak. Udah gak usah konseling, kita cari dokter. Tiba-tiba yang satu bilang, saya udah periksa di dokter, saya ini suaminya bilang, saya ini normal, saya ini subur. Kamu yang tidak subur, saling menuduh satu sama yang lain. Loh, saya datang bukan kamu berantem di sini. Kita mau berdoa kan? Akhirnya istrinya bilang, bapak yang gak subur. Tiba-tiba suaminya, mama yang gak subur. Mama yang mandul. Dia ngomong saya diam begini. Padahal saat itu memang belum menikah saya kan. Kok mana mau konseling keluarga kita belum menikah, mana kita tahu. Tapi Tuhan panggil saya di sini. Mau berdoa soalnya. Ya. Akhirnya mereka berantem 15 menit kemudian. Saya bilang, Pak, ini kan Bapak udah suami istri gak sehati. Jadi tujuan kita mau berdoa, tapi kenapa berantem? Tugas tanggung jawab, kalau ingin punya anak, pokoknya selesai berdoa ini, pokoknya puasa 1 bulan lah. Saya gak minta yang lain, puasa 1 bulan. Itu pun saya bercanda. Ya, karena sudah berantem di depan Tuhan, saling menuduh satu sama yang lain. Jadi nanti puasa 1 bulan. Dia percaya saya. Dia pulang dia. Karena semangat ingin punya anak, pokoknya pulang dari saat itu sama suami istrinya ini puasa 1 bulan. Selesai 1 bulan kemudian, 3 bulan kemudian dia telepon, Pak Pendeta puji Tuhan, istri sudah mengandung 3 bulan. Lu tadi kamu puasa? Ya, puasa 1 bulan. Weh, enak juga ya puasa 1 bulan. Padahal saya bercanda dalam hati saya. Tapi dia ikut dia. Ternyata Tuhan kasih loh. Ya.
Akhirnya mulai melahirkan. Wah, Pak Pendeta, istri saya sudah mengandung. Ayo Pak, kapan kita mau doa mengucap syukur? Jangan dulu Pak Pendeta. Akhirnya tiba-tiba telepon saya, Pak Pendeta, istri saya udah mengandung 6 bulan lagi. Tiba-tiba telepon lagi, udah melahirkan. Puji Tuhan, kapan kita mau doa pengucapan syukur? Jangan dulu Pak Pendeta, anak yang ketiga. Akhirnya tiba-tiba, mau kapan kita doa pengucapan syukur? Jangan dulu Pak Pendeta, saya mau terus. Karena dia berkata, kalau saya banyak anak, banyak rezeki katanya. Waduh, saya bilang, Pak, kapan mau 12 murid Tuhan Yesus? Bilang, pokoknya selagi Tuhan kasih, saya mau jalan terus sampai tua katanya. Waduh, di situ saya bilang, kapan nih doa pengucapan syukur? Saya nunggu sampai hari ini, nggak telepon-telepon. Dia cuma hanya telepon, sekarang lengkaplah sudah. Dia ngomong gitu. Kenapa lengkaplah sudah? Ini laki 2, perempuan 2, jadi lengkaplah sudah katanya. Akhirnya Tuhan kasih gitu saudara. Ya. Banyak SMS yang mereka selesai berdoa, puji Tuhan. Tuhan menjawab doa mereka. Jadi bukan karena ini, tapi talenta yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya, mari kita pakai untuk memberkati orang lain. Ada amin? Akhirnya di saat saya mulai tes di situ, makanya harus tes pribadi kita masing-masing. Kira-kira talenta kita di mana, Tuhan pakai kita di mana. Semuanya nggak tahu. Saya juga nggak tahu, tumpang tangan aja orang mati berarti bukan bagian saya. Ya kan? Tapi tumpang tangan untuk orang yang belum menikah, orang sudah menikah belum punya anak, ternyata Tuhan kasih. Oh ternyata ini bagian saya ambil. Jadi orang lain gak merampas hal yang demikian. Ada amin? Tapi kalau saudara, Tuhan sudah mempercayakan yang namanya talenta itu buat saudara lalu gak pernah dikembangkan. Maka pada akhirnya pun kita berdosa di hadapan Tuhan. Maka marilah kita pakai hal yang demikian untuk memberkati orang. Ada amin? Akhirnya pada siang hari ini selesai. Ada yang belum punya anak, kita doakan. Ada amin? Ada yang meminta nambah, mau tua pun apapun kita doakan. Tuhan kasih, ada amin? Waduh, ini semangat semua rupanya. Ini semangat 45, Tuhan memberikan yang terbaik saudara. Nah saudara sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa pada malam hari itu ketika terjadi peristiwa itu, sekitar jam 7 malam sudah tidur. Ya, menjelang jam 9 malam, masa itu mereka masuk, akhirnya setengah 10 malam kemudian teman saya dia masuk ambil pedang, baru dia lihat saya di atas tempat tidur. Akhirnya dia goyang tempat tidur itu, akhirnya saya turun dari tempat tidur itu, saya lari ke halaman, saya lihat gedung sebagian terbakar. Akhirnya saya mulai berdoa, Tuhan saya mau lari kemana? Waktu berdoa badan saya tergoncang. Mau lari kemana Tuhan? Kalau ikut pintu depan saya akan dibunuh. Tolong saya Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Selesai berdoa buka mata begini, sementara ada masa puluh kaca menuju ke saya. Akhirnya saya lari ke arah kiri, baru 4 langkah bertemu dengan massa. Mereka pakai senter, itu ada mahasiswa, ada orang dalam, tangkap, bunuh. Tuhan saya mau dibunuh Tuhan. Akhirnya lari ke arah kanan, berteriak yang sama. Lalu saya mundur, saya masuk dalam suatu pergumulan yang luar biasa. Pikiran saya, kenapa saya bergumul? Karena pikiran saya ke pagar. Pagarnya 3 meter sementara pendek, bisa nggak melompat gitu saudara. Nah kalau kita pendek begini saudara pergumulan loh. Ya. Pergumulan. Tapi di tengah pergumulan itu mujizat terjadi, ada amin? Loh Tuhan memilih Sakius, loh mujizat terjadi, ada amin? Jadi orang pendek justru Tuhan pilih juga rupanya. Ya. Akhirnya saudara karena nggak bisa melompat, akhirnya lari keliling pagar saudara. Di ujung sana bertemu dengan teman 2 orang, karena mereka agak tinggi, mereka di belakang saya, tiba-tiba mereka duluan, lalu mereka melompat lewat pagar 3 meter itu. Dan saya ketinggalan di dalam. Lalu mereka berteriak, Domi cepat keluar. Gimana saya keluar, saya pendek begini gak bisa. Ya udah lari keliling pagar saudara. Di ujung sana bertemu dengan ada pagar kawat duri, lalu saya angkat pagar kawat duri itu, saya paksa tubuh saya keluar. Setelah keluar sambil luar pagar, masih di belakang. Waktu mereka potong, parahnya kena kawat durinya saudara. Akhirnya mereka berkata gini, kita gak mendapatkan mahasiswa ini lagi. Ayo masuk kembali ke kampus, laki-laki kita bunuh, perempuannya kita perkosa. Mereka masuk. Saya jalan sambil berdoa dengan teman 2 orang, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati saya tidak mencuri, saya tidak bersalah Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga, berdoa kan tutup mata. Badan saya itu tergoncang, Tuhan ini kami 3 orang, berani serang, paling-paling berantam. Selesai buka mata, teman 2 orang ini menghilang. Justru bertemu dengan banyak massa. Yang satunya 10 meter di sana, yang satu 5 meter di sana. Tiba-tiba massa itu berkata, itu ada yang lari ke sana. Akhirnya massa itu bagi 2 kelompok, lalu mereka dikejar. Akhirnya dua-duanya ditangkap, lalu yang satu dicincang 9 kali, akhirnya yang satunya meninggal. Malam hari itu, akhirnya saya berkata saya tidak mau lari. Dan saya jalan seperti biasa menuju ke rumah teman.
Sampai di sana mulai ketuk pintu, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Ternyata jarak antara rumah dan jalan raya itu dekat kayak gini. Mereka dengar ketukan pintu, mereka alihkan senter ke saya. Mereka berteriak, itu ada mahasiswa. Ada orang dalam, tangkap, bunuh. Tuhan, saya mau dibunuh Tuhan. Akhirnya mahasiswa itu menuju ke saya ditangkap, tangan saya diikat dari belakang, kepala saya ditutup pakai kain, akhirnya saya dibawa. Waktu saya dibawa pun mereka memperlakukan saya seperti penjahat. Mereka memperlakukan saya seperti binatang. Ada yang tendang, ada yang pukul, tiba-tiba dan tendang saya masuk dalam got. Gak bisa bangun lagi. Orang itu dia angkat saya dalam got. Selanjutnya dia angkat tubuh saya begini. Taruh di kepala gini, dia banting saya. Akhirnya saya pingsan. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan berikanlah kekuatan bagi saya. Waktu saya berdoa seperti ini, saya pikir mereka udah pergi. Tentunya mereka masih di situ. Loh, orang ini masih berdoa. Orang ini masih hidup. Tiba-tiba saya tahan napas. Pura-pura lah mati gitu saudara. Ya. Pura-pura mati, tahan napas tapi nggak bisa. Bernapas pelan-pelan kayak gini. Tahan napas gini, orang itu langsung taruh tangannya di dada saya. Orang ini masih hidup, masih bernapas dia. Dia ngomong gitu, pakai balok saya disiksa lagi saudara. Ketika saya dipukul pakai balok, doanya mulai kencang lagi. Berikan kekuatan bagi saya Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan mereka Tuhan. Tiba-tiba orang itu berteriak, bangun, jalan, bangun. Mau bangun pun udah susah. Akhirnya orang itu karena nggak bisa bangun, udah nggak kuat lagi, saya udah nggak kuat. Mereka berkata, lepaskan ikatan di tangannya. Mereka lepaskan tali di tangan saya. Lalu saya ditarik gaya anjing. Di situ saya mulai berdoa, Tuhan, Engkau berkata dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya, maka mereka akan melihat surga. Dalam keadaan kepepet, ayat ini pun saya tidak pernah hafal. Saya cuma ngomong aja, ternyata benar juga loh. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan udah stres, ya, karena udah dipukul, disiksa, saya ngomong aja, ternyata ayatnya benar juga. Ternyata Tuhan kasih ayat loh. Ya, akhirnya saya bilang, Tuhan saya yakin dan percaya, Engkau ada di samping saya. Baru di situ Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku tetap mengerti engkau. Ketika saya dengar suara itu yang tadi badan saya tergoncang karena pedang itu saudara, tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera saudara. Itu pedang nempel di leher pun gak sakit. Saya pikir kapas yang nempel saudara. Ya, akhirnya mereka berteriak, wah kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam. Lalu ada satu kelompok massa di sana, mereka berkata gini, bawa dia ke sini untuk kita periksa. Saya ditidur di tengah-tengah massa itu saudara. Tiba-tiba mereka bukan periksa, tepuk tangan sama-sama. Potong, bunuh. Ada yang bilang tembak gitu saudara. Tapi di antara teman mereka berkata, jangan tembak, jangan bunuh dulu. Coba kasih bangun dan buka sarung di kepalanya. Mereka kasih bangun, saya berdiri kayak gini, orang itu dia buka sarung. Saya buka mata kayak gini, ternyata banyak mahasiswa. Ternyata di situ ada polisi, ada tentara, tapi kenapa nggak nolong? Mungkin mereka takut sama massa, ya. Akhirnya massa itu langsung disenter dari kaki sampai di wajah saya. Tiba-tiba mereka berkata, ini mahasiswa, ini orang dalam, bunuh dia. Di situ saya mulai berdoa, Tuhan, saat ini saya serahkan nyawa saya ke dalam tangan kasih-Mu, ampuni mereka. Selesai berdoa begini, buka mata, lu kenapa nggak potong saya? Ternyata ada seorang bapak datang dari sana, dia bawa balok 1 meter, dia berdiri samping kiri, dia memberikan 2 pertanyaan. Mau meninggalkan Tuhan Yesus atau harus ikut kepercayaan lain, ya? Tapi tiba-tiba saya berkata hanya dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus pasti binasa. Wah dia marah setengah mati saudara. Akhirnya dia pakai balok itu, dia pukul di kepala saya bagian belakang, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi saudara. Tapi bagaimana waktu meninggal? Ternyata di saat kita percaya kepada Yesus matinya enak, ada amin? Saudara mungkin belum mengalami hal yang demikian. Pokoknya kalau percaya kepada Yesus matinya enak loh. Ada amin? Nggak percaya praktek masing-masing lah di rumah. Ya. Jangan saya ngomong kayak gini, saudara pulang percaya juga. Ini saya bercanda loh. Ya. Akhirnya ambil pedang tebas leher sendiri. Saya nggak mau kasih tahu begini, tapi ada yang serius ikut aja, gak apa-apa. Itu paspor ke neraka. Kan Tuhan belum panggil kita sendiri bunuh diri. Gitu kan. Nah saudara bahwa ketika kita percaya kepada Yesus memang matinya enak. Ketika roh saya keluar dari tubuh saya bisa melihat tubuh saya tertinggal. Roh saya berkata gini loh kok badan saya tinggal. Badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya berdiri. Ternyata di balik kematian ada kehidupan. Ada amin. Akhirnya roh saya berkata gini loh kok badan saya tinggal. Badan saya kok tinggal. Selanjutnya roh saya berdiri. Ketika berdiri di alam roh. Waktu melihat ke samping kiri kanan. Kepingin mau melangkah tapi nggak bisa. Karena memang di alam roh itu gelapnya luar biasa. Roh saya berkata gini, Tuhan Yesus mau kemana?
Ketika sebut Tuhan Yesus, tiba-tiba ada 5 malaikat hadir. Ketika 5 malaikat hadir, tempat di sekitar itu langsung terang, sekitar 2 meter ya. Roh saya masih berada dalam kegelapan, sekitar 2 meter dari malaikat itu, 5 malaikat itu. Akhirnya roh saya berkata, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Tiba-tiba salah satu malaikat pegang di tangan sebelah kanan saya ditarik masuk dalam terang itu. Ketika dalam terang itu ada satu perubahan yang luar biasa terjadi dalam diri roh saya, saudara. Ya, tiba-tiba di antara 5 malaikat ini mereka mulai bagi. 2 malaikat berdiri di samping kiri, 2 malaikat berdiri di samping kanan, 1 malaikat di depan. Ketika 1 malaikat waktu berdiri di depan, lalu dia melangkah, tiba-tiba ada satu jalan terbuka. Cus. Ketika jalan ini terbuka, itu di pinggir kerang gelap, dalam kegelapan itu banyak orang menangis minta pertolongan. Ada suara tangisan dan penderitaan, ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan itu. Sehingga sampai hari ini saya tanya, Tuhan siapa yang meraung-raung dalam kegelapan itu? Siapa yang menangis dalam kegelapan itu? Jawaban dari doa saya, Tuhan Yesus berkata, karena nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu, mereka enggak mengenal saya. Sehingga di saat meninggal, tidak ada yang jemput mereka. Dia pikir dia meninggal, tikru petangan, gol masuk surga. Datang aja ke sini juga harus tahu alamatnya. Kalau nggak dijemput juga ngasar, ya kan? Apalagi menuju ke sana. Kalau menuju ke sana pun jalannya cuma dalam Yesus, ada amin. Di saat terima Tuhan Yesus Roh Kudus buka hati, Roh Kudus mau masuk dalam hatimu, maka Roh Kudus tinggal di sini, ada hubungan langsung terbuka, surga terbuka buat saudara, ada amin. Tapi kalau Roh Kudus tidak pernah tinggal dalam hati, tetap pintu surga terbuka, tertutup bagi orang yang belum mengenal dia. Ya, walaupun mengenal Yesus, tapi Roh Kudus enggak tinggal dalam hati, otomatis pintu surga itu tetap tertutup, saudara. Tapi di saat bilang buka hati, Tuhan Yesus mau masuk, maka di saat itu pintu surga terbuka. Saat itu meninggal, saat ini meninggal, langsung gol, ada amin. Masuk dia, langsung ada yang jemput. Akhirnya roh saya dibawa, melakukan perjalanan cukup jauh, semakin jalan-jalan itu semakin sempit. Waktu tiba di ujung jalan yang sempit, bahwa di sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu oval. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan Yesus badan saya besar, mungkin tidak akan masuk. Tapi 5 malaikat ini mereka tiba-tiba antri di depan roh saya. Mereka masuk. Lalu giliran roh saya untuk masuk ke sana. Roh saya berkata, Tuhan badan saya kecil pasti akan masuk. Selesai ngomong ya udah melewati pintu yang sempit. Ternyata di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Secara manusia kalau menginjakkan kaki dalam taman itu nggak mau pulang-pulang. Seperti saudara datang di New York, nggak pulang-pulang Indonesia. Karena enak, ada amin. Sekali menginjakkan kaki di halaman itu nggak mau pulang-pulang loh. Kepingin mau tetap di situ. Akhirnya roh saya berjalan-jalan dalam taman itu sambil berkata gini, Tuhan, ini taman berarti ada rumah. Dalam sekejap Tuhan memperlihatkan suatu gedung yang indahnya luar biasa di depan mata roh saya, saudara. Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan, ini rumah berarti ada orang di dalam. Roh saya dibawa masuk ke dalam rumah itu. Ternyata dalam rumah itu persis gaya dalam gereja. Bahwa ternyata dalam sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Mereka bukan hanya cuma duduk, saudara. Tapi ternyata di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala, saudara. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Nah kalau saya percaya kepada dewa-dewa, apakah dia ngomong kayak gitu? Oh ini orang-orang yang percaya kepada Baal, mereka ditampung di sini. Enggak. Mereka percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Tempat kita udah ada amin. Akhirnya roh saya dibawa lagi, tiba-tiba masuk kamar kedua, masuk kamar ketiga persis seperti kamar yang pertama. Bahwa di sana ada pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Suara itu pun tetap berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Tapi suara ini berkumandang jauh banget gitu, saudara. Roh saya dibawa masuk kamar keempat. Kamar itu kosong. Yang tadinya bersama dengan 5 malaikat tadi, tiba-tiba 5 malaikat ini hilang di samping kiri kanan saya. Akhirnya roh saya melangkah 3-4 langkah ke depan. Tiba-tiba roh saya berkata gini, Tuhan, ini kan ruangan kosong, gak ada apa-apa, ya. Ini antara saya ke surga dan ke neraka. Tiba-tiba ada sinar kemuliaan Tuhan muncul di depan mata roh saya. Sinar itu membuat mata roh saya nggak bisa menatap, saudara. Akhirnya mata roh saya dalam keadaan tutup mata. Selanjutnya ada suara yang bergumandang dalam ruangan itu berkata, berlutut, berlutut, berlutut. Tiba-tiba roh saya berlutut dalam keadaan tertunduk. Justru tiba-tiba
Ada satu buku besar terbuka. Ketika buku besar itu terbuka, tulisan itu keluar dari buku itu masuk dalam mata roh saya. Tulis itu kayak bara api gitu saudara. Keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembrang yang kedua. Itu kayak adegan film. Yang keluar pertama kali itu saya dari kambing loh. Tuh ini kan dosa saya. Waktu di timur sana kambing orang saya curi. Maka Tuhan kasih keluar di situ loh. Bukan hanya kambing, ayam orang, bukan hanya kambing, itu sapi juga keluar mencuri kambing orang tua, sapi orang tua aja Tuhan kasih keluar di situ. Tuhan kasih keluar di situ, itu kan dosa saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, saya melakukan kejahatan sehingga Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Itu banyak banget saudara. Tiba-tiba tinggal kertas putih terbuka lagi lembar yang ketiga, mulai tulisan itu mulai bermunculan lagi. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan saya tahu. Engkau mati dan kayu salib untuk menebus dosa saya. Ketika roh saya berkata seperti itu, tiba-tiba tinggal kertas putih, roh saya buka mata begini untuk melihat kitab itu. Ternyata kitab itu pun sudah tidak ada saudara. Ya. Lalu roh saya melihat ke sinar tadi, sinar itu pun sudah tidak ada. Tapi di tempat sinar itu di sana hanya ada takhta penghalang Kristus. Ternyata saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya di depan takhta itu. Ayat yang ke-10 tadi. Ya. Saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya yang jahat di depan takhta itu loh. Ini umur 19 tahun, dosa saya 3 halaman loh. Apalagi umur 40 tahun saudara. Waduh, marilah kita berpikir loh ya. Makanya harus bertobat sungguh-sungguh, lepaskan ya. Karena memang saat itu saya salah masuk sekolah. Karena akibatnya salah masuk sekolah, maka Tuhan memperlihatkan ini dosa-dosamu. Mau bertobat sungguh-sungguh atau mau pulang kampung. Akhirnya di situ roh saya langsung berkata, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, saudara harus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya melihat dengar suara itu, waktu melihat ke samping kanan ternyata Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Akhirnya roh saya berkata, ini Tuhan Yesus, dia Allah yang hidup, saya harus balik. Tiba-tiba sebelum balik, Tuhan Yesus badannya berubah jadi sinar, lalu roh saya berkata gini harus balik. Tiba-tiba roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, mau buka mata pun gak bisa. Waktu kaget, tiba-tiba saya langsung berkata gini, loh kenapa saya pulang? Kenapa gak tinggal dalam rumah itu? Secara manusia ngesal juga, kenapa pulang? Maunya tinggal tetap di situ, kayak di Nio kan gak pulang-pulang. Gitu loh. Ya kan gak mau pulang-pulang Indonesia, maunya tinggal tetap di situ. Karena semakin indahnya, semakin enak gitu loh. Ya. Kepingin waktu saya sadar pun kenapa saya ini balik, kenapa gak tinggal tetap di rumah itu? Kok balik? Loh kok haus? Tadi kan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tadi kan dalam surga, lu kenapa saya pulang? Lu kok haus banget ya? Baju saya ini basah. Ternyata waktu saya ambil begini ada gumpalan darah. Ternyata oh ini darah gitu ya. Akhirnya saya ambil darah gitu, saya jilat darah saya. Waktu saya jilat darah saya tiba-tiba jari tangan mulai bergerak kayak gini. Bergerak. Tiba-tiba lalu saya ingat lu tadi saya dipukul jam 11 malam. Sekarang jam berapa? Usaha membuka mata pun gak bisa karena ini kan udah pecah. Jadi darah udah kering di mata saya. Tapi saya kepingin mau bangun untuk jalan. Waktu mau angkat kepala, tiba-tiba kepala saya jatuh. Tiba-tiba kepala saya kayak gini, loh Tuhan lihat saya putus. Baru saya tahu, loh Tuhan lihat saya ini dipotong. Tiba-tiba saya ketakutan. Saya langsung berteriak, tolong, tolong. Tapi suara gak keluar lewat mulut. Suara keluar dari belakang. Krrrr, tolong, krrrr, tolong, krrrr. Gila saudara. Nah ini meminta tolong ke siapa lagi saudara, suara udah gak ada. Bernapas aja pakai dada. Pendek banget aja napas saya gini suara. Tapi saya tetap berdoa berharap kepada Tuhan, berdoa dalam hati. Lalu singkat cerita ada yang datang angkat saya kayak anjing dibawa ke jalan raya. Sampai jalan raya, periksa KTP enggak ada. Lalu mereka berkata orang ini udah meninggal. Udah, bawa ke rumah sakit haji Pondok Gede untuk diotopsi. Ketika saya dengar suara itu saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, saya mau dibawa ke rumah sakit haji. Berikanlah kekuatan bagi saya untuk saya ngomong Tuhan. Tiba-tiba ada satu bayangan dia masuk. Selanjutnya dia keluar lagi lalu saya ngomong. Oh nama saya Domingus, umur saya 19 tahun. Saya tinggal serama dulu. Orang ini masih hidup. Dipotong dari jam berapa? Jam 3 pagi masih ngomong. Baru saya sadar saudara. Saya ini dipotong dari jam 11 malam. Kok jam 3 pagi masih ngomong gitu saudara. Akhirnya mereka berkata ini mahasiswa ini orang Kristen. Udah bawa ke rumah sakit Tuki. Dibuang dalam mobil langsungnya saat itu. Singkat cerita sampai ruang ICU. Dokter sarafnya periksa dia berkata gini. Pimpinan kami, Pak Ruyandi, anak ini tidak mungkin hidup. Kenapa? Ini sudah periksa karena tulang leher tidak bisa disambung. Saraf-saraf tidak bisa disambung. Cairan otak udah keluar. Dan darah pun udah habis. Ketika mereka potong, parahnya kasih racun.
Jadi racun udah menyebar di seluruh tubuh. Akhirnya pimpinan kami berkata, udah dokter jahit aja. Kalau meninggal yang penting sudah tersambung lagi. Akhirnya dokternya nggak kasih bius, tidak kasih donor darah. Lihat saya langsung diobras, cas gitu sudah. Ya, diobras gitu, langsung dilepas, jahit karung aja. Ya, 4 hari kemudian meninggallah dalam ruang ICU. Dokternya berkata Domingus sudah meninggal, bawa dia ke ruang mayat. Tapi pimpinan kami berkata jangan dibawa ke ruang mayat, cari kamar yang lain. Diusahakan, didoakan, jangan-jangan dihidup lagi. Ya udah mereka membawa ke kamar yang lain. Namanya meninggal, roh saya keluar yang kedua kali. Tiba-tiba bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung berteriak, balik. Ada Tuhan Yesus langsung di samping kanan. Balik begini, tiba-tiba ada Tuhan Yesus. Balik lagi begini, kayak mimpi, udah berdiri di depan pintu kamar itu. Ada orang buka pintu kamar itu, roh saya masuk menuju ke tempat tidur. Waktu sampai di tempat tidur, roh saya bisa melihat peraut sementara pakai alat pemacu jantung. Mereka serom, gitu. Roh saya sambil melihat kayak gini. Tapi mereka nggak lihat roh saya. Kalau seandainya berubah jadi roh jahat, pasti ganggu peraut-peraut itu, saudara. Bulunya berdiri, bulu kutubnya berdiri. Ada setan gitu, saudara. Tapi kita ini namanya dikuduskan, ada amin. Bukan jadi hantu. Ada amin. Dalam Tuhan tidak jadi hantu. Tapi kita ditebus dengan darah yang mahal, ada amin. Tapi kalau tidak ditebus dengan darah yang mahal, jadi hantu. Akhirnya orang mati, ngeri. Saudara, kalau meninggal, ya saudara kalau perhatikan, orang kalau meninggal, pasti dia sendiri tidak mau tidur di situ. Maunya dia keluarga datang baru tidur rame-rame di rumah. Ya kan? Tapi kalau dia tidur sendiri di atas tempat tidur itu, dia ketakutan luar biasa. Karena pasti ada di situ. Ya kan, diganggu gitu. Masa keluarga sendiri, bapak sendiri datang ganggu anaknya. Ya kan? Belum tentu gitu kan. Kan dalam Tuhan tidak mungkin. Tapi di luar Tuhan mungkin juga. Biarin aja jadi hantu kan. Akhirnya datang mengganggu. Tapi saat itu roh saya melihat begini. Ya. Nah waktu roh saya melihat begini, ini mereka pakai alat pemacu jantung. Mereka strom kayak gini. Ketika mereka angkat alat pemacu jantung itu, roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba masuk, tiba-tiba kaget. Waktu kaget, leher saya ini bunyi. Krak. Loh, leher saya kok bunyi ya? Tiba-tiba suguhin kepala gini, loh kok enak banget ya. Leher saya kok tersambung lagi. Akhirnya saat itu tersambung, saudara. Saya bangun, suster, coba buka penahan di leher saya. Ketika suster buka penahan di leher saya, itu enggak sakit tapi lapar setengah mati, saudara. Akhirnya saya bilang lapar, saya perhatikan badan saya ini penuh dengan minyak goreng, saudara. Ternyata waktu saya bilang panas tinggi, tiba-tiba jadi dingin. Mereka itu kasih minyak urapan, tapi minyak urapan bimoli 1 botol taruh semua di tubuh saya. Waduh, saudara. Akhirnya saya bilang, loh ini kenapa? Lalu mereka ambil tisu, lap-lap tubuh saya gitu. Kan minyak urapan cuma sedikit ya diolesin, ini enggak. Kasih bimoli 1 botol seluruh penuh dengan di tubuh saya, saudara. Akhirnya saya bangun, lalu selesai makan, turun jalan-jalan sampai pagi. Besoknya dokternya datang kaget, lu 2 minggu bisa jalan. Dokter sama pulang, hah? Kamu ada keluarga? Enggak ada keluarga. Udah kamu tinggal di sini aja. Sekolah kamu sudah dibakar sama orang. Akhirnya dokternya berkata, loh anak ini kalau dihidup pasti jalan kayak robot. Anak ini kalau dihidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau dihidup tidak bisa berbicara, mungkin jadi bego-bego. Tapi sekarang saudara boleh melihat apakah ada begonya di depan? Ada amin, saudara? Apakah ada cacat di depan? Ngapain orang cacat dulu berdiri di depan? Tidak mungkin, saudara. Ya. Tapi dalam Tuhan tidak ada mustahil, ada amin. Kalau dia menyembuhkan seseorang, pasti 100% adanya. Ya. Akhirnya sampai hari ini tidak ada gangguan saraf, saudara. Akhirnya puji Tuhan, kesaksian ini sampai banyak orang karena nggak percaya, dokter-dokter pun nggak percaya, maka mereka mengundang saya. Mereka ada cara kedokteran untuk seluruh Asia. Ya. Mereka buatnya udah minggu lalu, ya, minggu lalu mereka buatnya di Brisbane. Mereka undang saya untuk bersaksi. Lalu mereka teliti leher saya lagi, teliti foto-foto saya, benar enggak gitu, ya. Akhirnya saya diundang. Akhirnya keputusan dari dokter ahli, semua dokter yang sekitar 700 lebih dokter itu, mereka mengatakan bahwa ini karena mujizat Tuhan, dalam Yesus tidak ada mustahil. Jadi kalau kita sebagai dokter mengandalkan Tuhan, ini saudara, ya. Akhirnya saya dapat hasil dari seluruh kedokteran itu, hasil ronsen mereka gitu. Akhirnya mereka berkata bahwa kita sebagai dokter-dokter Kristen, marilah kita praktek pun, kita mengenalkan Yesus dalam setiap pekerjaan kita. Lalu mereka percaya, ya. Nah saya melihat di sini saudara-saudara, bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya di rumah sakit cuma 4 hari, sembuh total. Ini luka juga parah. Coba kita lihat, ini ada liputan SCTV saudara, ya. Coba kita lihat, ini sekitar 2 menit lalu.
Kita akan lihat, ada foto-foto juga ya. Yayasan Rehabilitasi Narkoba dan Pendidikan Dolos ludes dimakan api setelah ratusan massa tak dikenal mengobrak-abrik dan melakukan pembakaran. Dari kejadian ini seorang siswa di asrama tersebut tewas, sementara lebih dari 4 orang mengalami luka-luka. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam, Yayasan Dolos yang berlokasi di Jalan Tugu, Cipayung, Jakarta Timur diserbu ratusan orang tak dikenal. Yayasan seluas 2,5 hektar itu pun ludes dimakan api. Menurut keterangan penghuni Yayasan Dolos, malam itu sebagian besar siswa sedang belajar di kamarnya, namun mendadak suara gaduh memenuhi komplek yayasan. Ratusan massa yang datang dan tidak ketahuan asalnya itu secara mendadak menyerbu ke dalam yayasan tersebut. Secara serentak, massa dengan menggunakan pentungan dan senjata tajam mengobrak-abrik seluruh komplek yayasan dan secara serentak pula mereka melakukan pembakaran. Mendapat serangan mendadak sekitar 300 penghuni Yayasan Dolos berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari amukan massa tak dikenal itu. Menurut Yusak, mahasiswa STTI Dolos yang ditampung di Polsek Cipayung, ia dan teman-temannya tidak mengenal orang-orang yang menyerangnya dan mereka pun tidak menyebutkan identitasnya. Ia juga heran atas serangan mendadak tersebut karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan pihak manapun, bahkan dengan penduduk setempat. Pada saat itu dengan adanya serangan dengan tiba-tiba mereka masuk dan menyerbu ke dalamnya, akhirnya mahasiswa semuanya kalam kabut. Dan mereka tidak tahu mau lari kemana, akhirnya semuanya tersebar dan ada yang sampai menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu penduduk yang berdekatan dengan lokasi kejadian mengatakan tidak banyak mengetahui kejadian itu karena mereka baru selesai sholat taraweh dan sedang santai di rumah dan baru mengetahuinya ketika massa telah masuk ke lokasi yayasan. Kejadian ini telah ditanggapi serius pihak aparat kepolisian, bahkan Kapolda Metro Jaya, Maijen Polisi Nugroho Jayusman, meninjau ke lokasi kejadian. Namun Nugroho Jayusman yang saat itu tampak tegang, belum dapat memberikan komentar atas kejadian tersebut. Dari kejadian ini, selain seluruh bangunan ludes dibakar api, seorang siswa yang diduga bernama Rasiman asal Bantul, Yogyakarta, kedapatan tewas akibat luka di lehernya. Seorang mahasiswa lain waktu saya diangkat kayak anjing, saudara, dalam kondisi sekarat dengan luka di bagian leher pula. Sementara 3 orang yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan wilayah tersebut dari kemungkinan timbulnya kerusuhan susulan. Demikian Edi Priyono dan juru kamera Irfan Effendi melaporkan. Nah, kita coba lihat, ganti ada foto-foto yang tadi. Ini kurang jelas yang agak foto-foto ya. Nah, kita melihat ini foto-foto saudara yang tadi. Ini dalam waktu 2 jam, apinya seperti ini. Ini kampus kami 2,8 hektar saudara. Dan bangunannya 2 lantai semua, tapi dalam waktu singkat habis saudara. Ini pintu depan, waktu itu saya mau keluar dari sini gimana saudara? Ini kan pagarnya tinggi loh. Iya kan? Ini perkumpulan saudara, saya dikejar dari sini terus. Nah ini bagian depannya saudara. Terus ini yang sisa, tinggal ini akhirnya dipakai untuk pakai kantor di dalam. Nah ini yang sekarang masih dipakai. Terus lagi, saya ditangkap di belakang pohon besar sana. Lalu saya dibuang di pohon kelapa sana. Terus lagi, ini perawatan narkoba saudara saat itu. Terus lagi.
Malam itu saya ditangkap di belakang banyak pohon itu, banyak yang dipotong di situ, saudara. Terus lagi, dan mereka tidak memandang apakah laki atau perempuan, tetap dipotong, saudara. Terus lagi, dan ini teman-teman kami. Ya, terus lagi, ya. Dan ini teman kami yang dipotong. Itu dibelah seperti ini, saudara, ya. Nah, ini dibelah. Saya ditendang masuk dalam got itu, saudara. Dan saya di mana saya berdiri dibuang, ditendang masuk di situ, ditarik lagi, saudara. Terus lagi, ini saya dibuang di bawah pohon kelapa ini. Terus, dan saya diangkat kayak anjing. Ini jam 3 pagi. Mau masuk ke dalam mobil, dan ini foto saya jam 3. Ya, dan saudara boleh lihat. Dan ini coba saudara melihat ini, saudara. Ini 4 hari, saudara, sembuh total. Ya. Sehingga menurut ilmu kedokteran, kalau cairan otak manusia tidak mungkin. Ya, tidak mungkin hidup. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Dan ini akhirnya saya dalam ruangan ICU waktu alat ini dibuka. 4 hari kemudian, alat di leher saya ini dibuka, ya udah tersambung lagi. Ya, terus lagi, dan ini keliling, saudara. Terus lagi, dan ini, saudara. Ya. Tapi akhirnya Tuhan pulihkan saya. Akhirnya keluar di koran ini, saudara, ya. Koran saat itu meninggal 2 minggu sekian jam, sesudah mati hidup lagi katanya. Ya, itu koran pada besoknya. Tapi saya boleh bersyukur bahwa lewat sapi 1 ekor saya bisa bertemu saudara di tempat ini. Tapi curi dulu, saudara, ya. Tapi ternyata memang rencana Tuhan itu ini, saudara. Dan ini saudara boleh lihat, inilah yang saya tampilkan pada siang hari ini. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat buat saudara bahwa kita punya Yesus yang hebat. Kita punya Allah yang hidup. Dia sanggup untuk menolong kita, saudara. Akhirnya besoknya saya dalam ruang ICU tanggal 16 mereka pergi demo, ya. Mereka pergi demo di MPR sana supaya menangkap pelaku-pelakunya, saudara. Tapi selesai itu menangkap pelaku-pelakunya, justru pelaku-pelakunya dilepas lagi, saudara. Katanya melanggar ketertiban umum, ini kriminal. Akhirnya dilepas dan sampai hari ini kita tidak dikasih izin lagi untuk membangun di situ, saudara. Nah, biarlah kesaksian ini menjadi berkat buat saudara. Dan akhirnya sampai hari ini, dan saya boleh bersyukur bahwa lewat kesaksian ini saya udah buat buku. Memang bukunya baru selesai dibuat, udah jadi, tinggal cetak, ya. Akhirnya tinggal cetak, lalu kemarin saya di Jakarta, akhirnya dapat cetak 1 buku itu 12.000, itu 100 halaman, ya. Jadi kesaksian saya kita udah buat 100 halaman, ada 3 buku yang saya buat, satunya memang kesaksian seperti ini, lari kecil sampai yang tadi saya kesaksian terakhir, lalu yang satu mengenai motivasi, dan itu dibuat sama orang dari GBI juga, dari anak buahnya bersama dengan bisa kalau namanya Pak Timotius, ya, Pak Timotius Sabdono yang biasa keluar dengan pimpinan kita, ya, dengan ini biasa keluar KKR biasa itu, karena ini kita buat sama-sama dan ini udah jadi yang satu itu akan dicetak sama mereka, tapi yang satu kita cetak sendiri. Jadi memang saat ini sebenarnya kalau mau kemarin jadi saya mau bawa biar bagi gitu, ya. Lalu kita kasih orang biar baca lah, bertobat gitu. Karena kalau kita menangkan 1 jiwa, Tuhan kasih kita umur 1 tahun. Ada amin? Jadi kalau saudara Injil 1 jiwa, dia bertobat, umur saudara yang tadi 80 tahun, Tuhan kasih tambah umur 81 tahun. Ada amin? Jadi kalau kau ingin supaya umurnya bertambah, bawalah jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Kalau 5 jiwa percaya kepada Yesus, umur saudara 85 tahun, saudara belum meninggal. Ada amin? Silakan praktek masing-masing. Kalau mau umur panjang silahkan bawa jiwa untuk Tuhan Yesus. Ada amin? Tapi enggak bawa jiwa itu untuk Tuhan Yesus pun enggak ada apa-apa, ya kan? Tapi kalau enggak bawa juga kan rugi. Kita masih umur cuma 80 tahun. Lebih baik bawa jiwa 10 orang, jadi umur sampai 90 tahun. Ada amin? Kalau enggak percaya praktek aja, ya. Benar loh, ya.
Karena akhir-akhir ini banyak penginjilan udah mundur, ya. Banyak orang udah takut menginjil kita di Indonesia sana. Tapi kalau kita praktis ini kesempatan, maka saudara akan menikmati berkat Tuhan begitu luar biasa. Amin. Senang kita bangkit berdiri dan kita boleh berdoa. Marilah kita tundukkan kepala dan kita boleh berdoa. Dan kita akan berdoa untuk saudara-saudara mungkin ada yang sakit. Dan saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Selanjutnya lalu kita mendoakan ada keluarga mungkin udah menikah. Mungkin ada keluarga kita masing-masing ada yang kita tinggalkan di Indonesia. Doakan mereka supaya mereka boleh mendapatkan keturunan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Tapi kalau pada siang hari ini ada yang di tempat ini, ada yang meminta saudara, meminta anak, meminta buah hati, saya akan percaya Tuhan akan bekerja di tempat ini. Saudara akan pulang dari tempat ini 3 bulan kemudian, saudara boleh pergi tes di sana, maka dinyatakan mengandung. Maka karena saya akan percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi siang hari ini marilah kita merenungkan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesaksian. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita di depan banyak orang. Bahkan inti dari kesaksian ini bahwa di sana ada surga dan ada neraka. Apa yang kita harus persiapkan pada saat ini? Banyak orang boleh sibuk mempersiapkan hidup mereka. Mencintai dunia ini lalu pada saatnya mereka binasa di sana. Tapi pada siang hari ini marilah kita mempersiapkan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau masih ada kesempatan marilah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa Engkau sangat baik. Bahwa ternyata hari kematian kalau datang mengambil seseorang, namanya roh kematian itu tidak melihat apakah dia golongan orang kaya atau golongan orang miskin. Baik umur tua maupun umur muda dia tetap diambil. Dan kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil sama Tuhan. Tapi kalau ada kesempatan siang hari ini, berarti ada rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing untuk kita berbuah. Dan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita menyelesaikan masalah hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga di saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak membawa beban yang sangat berat. Banyak orang Kristen ketika dia meninggal, di sana membawa beban yang sangat berat. Akhirnya dia urusan panjang sama Tuhan. Tapi pada siang hari ini firman Tuhan kita ditegur supaya kita meninggalkan yang keinginan daging itu. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19, dia berkata bilang perbuatan daging telah nyata. Mungkin sering kali kita marah, mungkin sering kali kita menyimpan akar kepahitan, kita benci orang lain. Tapi pada siang hari ini kita ditegur, marilah kita katakan Tuhan ampuni saya. Cucikan kuduskan saya Tuhan, saya tidak mau binasa. Saya tidak mau dicampakkan ke dalam api yang kekal itu ya Tuhan. Tapi kiranya boleh Engkau jamah saya Tuhan. Urapi saya Tuhan supaya saya lebih kuat lagi di hadapan Engkau ya Tuhan. Bahwa saya datang di tempat ini ya Tuhan dengan pergumulan hidup saya. Sehingga seringkali saya tidak kuat lagi. Sehingga seringkali saya tidak mampu lagi. Seringkali saya khawatir juga di sana. Maka seringkali pun saat ini hampir-hampir saya tidak kuat lagi menghadapi masalah ini ya Tuhan. Mulai saya putus asa di sana. Tapi pada siang hari ini kita boleh melihat kesaksian. Ada orang yang dibunuh sampai lehernya putus, Tuhan masih memberikan jalan keluar. Tulang leher yang putus bisa Tuhan sambungkan lagi. Apalagi masalah-masalah yang kecil yang kita ngalamin hal yang demikian. Maka pada siang hari ini Tuhan minta, apakah hatimu terbuka untuk aku? Apakah saat ini hatimu benar-benar fokus kepada saya? Sehingga saudara boleh katakan Tuhan saat ini saya mau fokus kepada Engkau ya Tuhan. Saya mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam sehingga perjalanan saya berhasil. Pada siang hari ini saya datang mencari kerajaan-Mu di tempat ini dan kebenaran-Mu. Sehingga pada akhirnya Engkau boleh memberkati saya Tuhan. Bahwa ini pergumulan saya, ini sakit penyakit saya. Sehingga pada siang hari ini marilah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Boleh saudara boleh berdoa masing-masing taruh di tangan bagian yang sakit. Saudara mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, mungkin darah tinggi, mungkin jantung. Mungkin pada saat ini kolesterol mungkin tinggi di sana. Mungkin pada saat ini karena asam urat. Mungkin saat ini ada sakit penyakit yang saudara mengalami dalam hidup masing-masing. Hamba di depan tidak tahu apa yang saudara ngalamin hal yang demikian. Tapi Tuhan melihat hati saudara. Di saat Tuhan menaikkan setiap pujian itu, menaikkan doa saudara. Tuhan tahu apa yang aku dengar, apa yang kamu doakan, Tuhan melihat. Sehingga saya tidak usah berdoa dari depan sini, saya cuma hanya mendukung saudara.
Menyembuhkan saudara hanya Tuhan dan iman saudara. Pada siang hari ini kami berdoa ya Tuhan. Engkau boleh melihat anak-anakmu mereka datang dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Yesus yang luar biasa. Kalau 11 tahun yang lalu hamba-Mu dipotong dan dibunuh di sana. Leher yang putus Engkau sambungkan Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau boleh melihat saudara-saudara kami, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ada yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau angkat sakit penyakit mereka. Kiranya Engkau urapi mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan segala macam sakit penyakit yang berusaha membunuh mereka. Kami berdoa kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Mari Tuhan Engkau angkat Tuhan. Sembuhkan mereka. Sehingga mereka pulang dari tempat ini. Ada kelepasan mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka melangkah demi melangkah di sana mujizat terjadi. Kuasa kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada siang hari ini. Engkau juga boleh melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, mungkin mereka sudah menikah. Mungkin ada 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada yang 10 tahun. Mungkin ada yang meminta Tuhan. Mereka sudah menikah, mungkin ada anak pertama, anak kedua. Mereka ini mau nambah lagi Tuhan, tapi tidak pernah mendapatkan halal berkat Tuhan, berkat kelimpahan itu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa iblis berusaha untuk membunuh, iblis berusaha untuk menghalangi sehingga tidak mendapatkan keturunan ilahi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pada siang hari ini, keluarga-keluarga anak-anak-Mu di tempat ini yang belum mendapatkan keturunan ilahi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, biarlah Engkau jamah istri anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kandung mereka dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis kuasa segala roh jahat, segala macam kuman dari iblis, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Berikanlah kesuburan di dalam nama Yesus. Bahkan suami mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, iblis yang menghancurkan benih dari suami mereka, kami berdoa, kami ikat, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Mari Tuhan Engkau jamah benih ini ya Tuhan. Benih ini yang subur, ketika ditanam benih ini boleh bertumbuh dan berakar di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehingga benih ini mendapatkan keturunan ilahi. Benih ini pada akhirnya mendapatkan anak, bahkan mendapatkan keturunan ilahi yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini mereka berkumpul dengan keluarga mereka. Mungkin di Indonesia, mungkin di negara-negara lain yang belum punya anak. Kami berdoa dalam nama Yesus. Saat ini Engkau mendengar setiap permohonan doa mereka. Sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan anak yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami yakin dan percaya bahwa di saat kami berdoa mujizat akan terjadi. Bahwa minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan kami akan melihat mujizat akan terjadi dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Di dalam nama Yesus berkati gembala kami. Engkau urapi dengan kuasa-Mu, berkati istri, berkati anaknya Tuhan. Biarlah semakin hari keluarga ini diberkati. Bahkan pakai mereka sebagai alat-Mu di dalam nama Yesus. Jemaat di tempat ini bergumul dengan gereja mereka. Mereka membangunnya Tuhan saat ini membutuhkan dana. Kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus Engkau akan kirim donatur yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, maka gedung ini akan dibangun begitu mega. Maka pada akhirnya banyak jiwa bertobat dan datang kepada Engkau ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, semua katakan amin.